Di bawah sinar rembulan, sebilah pedang menari di udara meninggalkan jejak kemerahan di atap sunyi. Pedang itu milik seorang ksatria penyendiri yang mengukir jejak kehancuran dengan aura merah mudanya. Satu sabetan dahsyat kembali menumbangkan lawannya. Sang ksatria berdiri tegak dengan noda merah di wajahnya. Wajahnya syarat akan kelelahan, namun tekadnya tetap membara di antara mereka yang telah tumbang. Tiba-tiba sebuah suara mencemoohnya karena menggunakan jurus dari luar klan keluarganya. Suara itu, milik Dugdong pimpinan sekte Iblis Merah, yang menyayangkan ilmu warisan klan, jatuh ke tangan pemberontak. Sang ksatria Sun Wujin hanya bisa menunduk saat dituduh kejam, karena telah menghabisi keluarganya sendiri. Dugdong lalu menunjuk seorang gadis kecil, di kejauhan menantang Wujin, tentang apa yang akan dilakukannya. Raut putus asa, langsung tergambar di wajah Wujin, sebuah pemandangan yang menyenangkan hati pimpinan sekte itu. Dengan keji, ia memerintahkan Wujin untuk menyingkirkan gadis itu juga. Gadis bernama Yanua itu pun menggenggam pedangnya. Wajah Yanua dipenuhi ketakutan, namun juga tersirat keyakinan yang kuat. Di saat genting itu, bayangan arwah rekan-rekannya yang telah gugur muncul di belakang Seon Wujin. Wujin menunduk pilek berbisik maaf pada sang kapten, merasa takkan pernah bisa menyamai kehebatannya. Sebuah tangan tak kasat mata menepuk pundaknya. Arwah kaptennya bertanya lembut, "Kau ragu lagi?" Ia mengingatkan Wujin telah berjuang sekuat tenaga. Mengingat pesan kaptennya untuk tidak menyerah, Wujin membulatkan tekad untuk berjuang hingga titik penghabisan. Ia sadar jika tertangkap ia hanya akan menjadi alat Dugdong dan menjadi ancaman bagi kaptennya. Ia sadar jika tertangkap ia hanya akan menjadi alat Dugdong dan menjadi ancaman bagi kaptennya. Pimpinan sekte itu terkejut dan murka berteriak menanyakan apa yang Wujin rencanakan. Wujin menegaskan tubuhnya tak akan bisa dimanfaatkan, bersumpah akan mengejarnya bahkan sebagai arwah. Pandangannya mulai kabur dan dunia di sekelilingnya memudar menjadi kenangan yang jauh. Pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekelilingnya memudar menjadi kenangan yang jauh. Saat tumbang ia menyesal selalu lari dari masalah bukannya menjalani hidup dengan lebih berani. Jiwanya melayang di kehampaan, lalu sebuah suara penuh amarah memanggil namanya. Tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah geram menuntut jawaban dari Jin. Ia tersadar dalam wujud yang lebih muda berlutut dengan tangan terikat. Bingung ia dihakimi oleh pria tua itu. Sementara orang-orang lain hanya menonton dari pinggir. Ia mengenali pria itu sebagai ayahnya Sun Wujung, yang tak pernah ia temui 10 tahun lamanya. Dengan tatapan kosong ia memanggilnya ayah. Ia memejamkan mata berusaha keras mencerna situasi aneh yang sedang terjadi. Melihat tangannya yang terikat, rasa bingungnya semakin menjadi-jadi. Sang ayah menuduhnya mengakui insiden tragis kakak iparnya karena diam. Pemuda itu kaget apa ia sungguh menyingkirkan dan hasong. Sebuah ingatan muncul saat ia minum gembira dengan temannya. Ia ingat dan telah tiada lebih dari 1 dekade lalu. Ia lalu teringat berdiri di depan tubuh temannya, namun yakin tak punya alasan atau kemampuan untuk melakukannya. Saat itulah ia sadar. Ia telah kembali ke masa lalu tepat di hari ia dijebak atas insiden yang menimpa temannya. Kini ia kembali berlutut di hadapan ayahnya. Ia hanya bisa menjawab bahwa ia tidak ingat. Sang kepala keluarga murka menganggap jawaban itu tak bisa diterima. Ketiga saudaranya menyeringai licik saat ayah mereka membahas nasibnya. Demi menenangkan keluarga, dan salah satu kakaknya menyarankan agar ia dilumpuhkan dan diserahkan hidup-hidup. Namun adiknya punya usul lain, mengirim Jin ke garis depan memenuhi permintaan aliansi. Menurutnya itu adalah cara yang bagus bagi sebuah kehidupan, agar yang dianggap tak berguna bisa bermanfaat sementara ayah mereka tampak mempertimbangkan usul itu. Kakak-kakaknya yang lain tersenyum puas sadar bahwa rencana ini juga menyelamatkan mereka dari tugas berbahaya itu. Garis depan adalah perbatasan tempat aliansi Marshall melawan sekte Iblis Merah dalam perang besar. Meski invasi sekte berhasil dihentikan, aliansi tak mampu merebut kembali wilayah mereka, sehingga mendirikan pos penjagaan. Jin mengerti ini adalah cara sempurna bagi saudara-saudaranya untuk menyingkirkannya dengan tuduhan palsu sebagai alasan. Ia tetap berlutut yakin salah satu dari mereka adalah dalang di balik semua konspirasi ini. Di dalam sel yang dingin ia merenung sendirian, menyadari keputusan ayahnya tak berubah sama seperti di kehidupan lalunya. Terdengar suara langkah kaki mendekat, ia pun meneguhkan tekadnya. Kali ini ia harus mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sosok Sun Yanhua pun muncul di hadapannya. Raut cemas terlukis jelas di wajahnya menanyakan apakah keadaannya baik-baik saja. Jin meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja, dan gadis itu menjawab bahwa ia percaya Jin tak bersalah. Ia teringat di kehidupan sebelumnya ia hanya menangis. Kini ia dengan tegas menyatakan bukan dirinya lah pelakunya. Gadis itu tampak kaget melihat keyakinan yang begitu kuat terpancar dari sorot matanya. Ia bertanya kenapa Jin begitu yakin. Dengan tenang Jin menjelaskan tak punya alasan menyakiti teman satu-satunya. Ia mengungkapkan mereka sedang berhadapan saat sebuah pedang asing ditemukan di punggung sahabatnya. Setelah mencerna informasi itu, Yanhua bertanya-tanya mengapa ia hanya diam dan tak membela diri di hadapan ayah mereka. Jin hanya menjawab pergi ke garis depan
adalah pilihan terbaik yang membuat Yanhua semakin bingung. Terlintas kenangan masa kecilnya yang kelam. Ingatannya yang luar biasa menjadikannya anak yang jenius. Namun ia terpaksa berpura-pura bodoh agar selamat dari saudara-saudaranya yang pencemburu. Tapi sandiwara itu menjadi kebiasaan. Tanpa sadar, ia benar-benar dianggap bodoh oleh semua orang di sekitarnya. Selama 21 tahun, ia dipandang sebagai orang bodoh yang tak ada harganya. Ia menjadi aib bagi keluarga yang tak henti-hentinya menerima cemoohan. Demi mengubah takdirnya, ia harus meninggalkan keluarga dan menemui sang pahlawan Galenaga di garis depan. Tapi ia menyadari sikap Yanhua telah berbeda. Tak ada lagi kata-kata penghiburan seperti di masa lalu. Ia bertanya-tanya, mungkinkah sikap tenangnya yang menyebabkan reaksi berbeda kali ini? Tepat saat itu, ia merasakan kehadiran lain dan menoleh dengan napas tertahan. Seketika ia sadar siapa yang mengawasinya dari bayang-bayang. Ayahnya San Wujung berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jin terkejut, aura ayahnya terasa sangat berbeda dari yang ia ingat. Di kehidupan sebelumnya ayahnya hanya akan menghela napas, lalu pergi setelah melihatnya memohon-mohon. Tapi kali ini sang kepala keluarga berdiri teguh bertanya, apakah putranya benar-benar dijebak? Pemuda itu sadar ayahnya pasti mendengar percakapannya dengan Yanhua. Sang ayah mengakui ia selalu tahu Jin hanya berpura-pura, tapi tak menyangka putranya ingin pergi. Ia meminta maaf pada putranya, menyalahkan diri sendiri karena membiarkan hidupnya menjadi sulit. Jin terpana mendengar permintaan maaf tak terduga itu karena ayahnya selalu mengabaikannya. Ia ingat sang ayah sangat dipengaruhi oleh iparnya. Ia pun menyadari mungkin sikap abai ayahnya selama ini adalah cara untuk melindunginya. San Wujung kemudian bertanya, apa ada permintaan terakhir sebelum putranya dikirim pergi? Tak menyanyiakan kesempatan, Jin meminta izin memasuki perpustakaan pribadi keluarga selama 1 hari. Ayahnya terkejut dengan permintaan itu, mempertanyakan kenapa ia ingin ke perpustakaan sekarang. Jin menjelaskan bahwa ia malu karena tak mengetahui seni bela diri keluarga dan ingin mempelajarinya. Ia teringat di kehidupan lalunya ia tak tahu apa-apa dan terpaksa mencuri teknik orang lain. Jika bisa mempelajari 13 pedang Sonu, ia yakin bisa berkembang jauh lebih cepat. Ayahnya meremehkan gagasan belajar seni bela diri dalam sehari hanya lewat buku. Meski ragu, sang kepala keluarga setuju mengabulkan permintaannya. Namun sang ayah menambahkan satu syarat. Ia menyatakan bahwa belajar kultivasi sendiri sangat berbahaya, jadi ia akan mengajarinya secara langsung. Walaupun terkejut, Jin dengan sigap setuju dan langsung duduk bersila sesuai perintah. Ayahnya meletakkan tangan di sel, menyatakan akan mewariskan seni primordial tak terbatas. Ia lalu menyalurkan energi bercahaya ke punggung Jin, seraya membisikkan mantra untuk dihafal. Pemuda itu terperanjat. Ia sadar sedang diajari seni rahasia yang hanya diwariskan pada kepala keluarga. Ia merasakan sensasi yang aneh. Seharusnya ini membuatnya bahagia, tapi terasa ada yang janggal. Saat ayahnya terus menyalurkan energi, Jin berjuang keras untuk memahami perasaan asing ini. Hening sesaat ia memproses kejadian yang tak terduga ini. Sementara itu, para saudaranya melayangkan protes keras, tak terima Jin diizinkan masuk ke perpustakaan. Son Wujung dengan tenang menjawab kehormatan keluarga akan tercoreng jika Jin berakhir tanpa tahu apa-apa. Ia menegaskan keputusannya bersifat final, membuat putra-putranya yang lain terbungkam. Kini Jin berdiri sendirian di perpustakaan luas itu, bersyukur atas kesempatan 1 hari yang diberikan padanya. Ia mengepalkan tangan sambil menyeringai saat sesosok bayangan misterius muncul di belakangnya. Sosok itu bertanya apakah 1 hari sungguh cukup. Jin dengan yakin menjawab bahwa itu sudah lebih dari cukup. Tujuannya bukanlah mempelajari ilmunya dalam sehari, melainkan merekam setiap detail dengan ingatannya yang sempurna. Daya ingatnya yang luar biasa, pernah dianggap bakat jenius, memungkinkannya bertahan dengan meniru kemampuan orang lain. Kapten Solpang bahkan menamai kemampuannya itu sebagai teknik memori adegan. Sekarang di perpustakaan ini, ia yakin bisa menyerap semua informasi dan menggunakannya untuk keuntungannya. Ia memulai studinya dengan kitab seni tak terbatas, primordial serta teknik pamungkas 13 pedang. Setelahnya ia terbaring lemas di lantai, tenaganya terkuras. Ia mengakui tak mengerti sama sekali tentang 13 pedang dan memutuskan keluar untuk menyegarkan pikiran. Merasa lelah secara mental, pemuda itu melangkah keluar untuk rehat sejenak dari studinya yang berat. Ia merebahkan diri di atas rumput, berpikir apakah sebaiknya ia menyerah saja untuk hari ini. Sambil berbaring, ia menghela napas panjang. Kelelahan mental benar-benar membebaninya. Ia sadar tak bisa memahami banyak hal yang ia baca, membuatnya mempertanyakan seluruh usahanya. Tiba-tiba suara mengejek yang familiar terdengar mempertanyakan ilmu bela diri, apa yang mungkin ia pelajari. Para saudaranya menghampiri bersama beberapa gadis muda, mengejek kemalasannya. Ada 2 gadis yang tak ia kenali. Salah satunya menatap Jin dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang tenang. Rombongan itu berhenti dan menatapnya dari jauh saat salah satu gadis bertanya tentang identitasnya. Saudaranya dengan angkuh memperkenalkannya sebagai adik memalukan yang lebih mirip babi daripada manusia. Gadis muda itu terkejut mendengar Jin akan dikirim ke garis depan pada esok hari. Seorang saudara lain dengan cepat menyela meminta gadis itu untuk tidak memedulikannya. Mereka terus merendahkannya di hadapan para tamu, menyebutnya babi yang akan membayar kesalahannya. Ia langsung mengenali nama itu, menyadari gadis itu adalah pendekar pedang jenius
terkenal George Soleil. Ia teringat pernah dengar gadis itu sedang berkeliling ke berbagai keluarga demi pengalaman yang menjelaskan kehadirannya. Ia bangkit dari tanah saat adiknya Ge menghampirinya dengan seringai mengejek. Saudaranya itu mengejek menanyakan latihannya dan menantangnya menunjukkan keahlian barunya. Jin mencoba mengabaikannya, berkata latihan sehari tak ada gunanya dan ia harus segera kembali belajar. Jengkel dengan penolakan itu, saudaranya tiba-tiba memukul untuk mempermalukannya yang membuat semua orang terkejut. Tapi Jin menangkap tinju itu dengan begitu mudahnya. Aura ungu yang samar bersinar di tangannya. Penyerangnya tertegun kaget pukulannya bisa ditahan semudah itu. Jin meringis menyadari betapa lemah tubuhnya saat ini, bahkan menahan satu pukulan saja terasa menyakitkan. Saudara-saudara yang lain tertawa terbahak-bahak, mengejek Ge karena dihentikan oleh seekor babi dan menyebut pukulannya payah. Merasa malu dan marah, Ge melompat maju melancarkan serangan yang lebih serius dan cepat. Ia mendaratkan serangkaian pukulan cepat pada Jin yang sepertinya hanya menerima serangan tanpa membalas. Pemuda itu meringis menahan sakit akibat rentetan pukulan itu. Tapi saat ia mengamati gerakannya, ia sadar gaya serangan itu terasa familiar. Sebuah kilasan pencerahan muncul saat ia mengenali pola dalam ilmu bela diri saudaranya. Ia yakin ini adalah gaya bertarung unik khas keluarga Sanu yang sedang beraksi. Ge melanjutkan serangannya tanpa sadar menunjukkan 13 serangan badai. Senyum lebar dan antusias terukir di wajah Jin saat ia menyadari kesempatan ini. Ia pun berseru dalam hati, ini bagus. Penyerangnya berhenti bingung dengan reaksi aneh saudaranya. Jin cepat-cepat mundur pura-pura, salah bicara lalu mengejek adiknya untuk menyerang lebih gencar. Para penonton tertawa mengejek Ge karena serangannya pasti terasa enak. Didorong oleh amarah yang membara, ia berteriak kembali melesat maju dengan amarah. Sebaliknya Jin tertawa siap meladeni. Latihan nyata ini membuatnya akhirnya mengerti. Hanya dari buku jurus itu sulit ia kuasai. Itu adalah jurus gelombang penghancur badai yang mengincar titik vital musuh. Namun gerakan kakaknya tidak sempurna menyisakan celah fatal di pertahanannya. Dengan aura merah muda, Jin menghantam dada kakaknya tepat di titik lemah yang terbuka. Ji terhuyung mundur merasakan dampak serangan balik yang kuat dan tak terduga itu. Jin menarik napas, lalu melompat mundur menjaga jarak. Tubuhnya juga merasakan akibat pertarungan singkat itu. Kakak tertuanya mencibir menganggap itu hanya keberuntungan dan menantang Jin melakukannya lagi. Jin sadar tenaganya terkuras. Ia tak bisa membiarkan kelemahannya terlihat sekarang. Si jenius wanita Jute Oil angkat bicara menyebut perilaku mereka mengecewakan. Mereka pun bingung. Kakak tertua buru-buru menyelamatkan harga dirinya beralasan ingin memeriksa Ji. Saat mereka menolong Ji, Jin berpikir betapa menyedihkannya ia dulu. Dengan harga diri yang hancur, mereka membantu saudaranya berdiri, lalu pergi menahan malu. Setelah mereka pergi, Jin ambruk kelelahan. Ia sadar fisiknya masih sangat lemah dan terbaring di rumput. Matanya terpejam lelah setelah bertarung dan seharian belajar. Saat membuka mata, ia terkejut ayahnya berdiri menatapnya dengan datar. Jin buru-buru duduk mencoba menjelaskan tindakannya. Namun sang ayah hanya berkata, bekerja keraslah dan lakukan yang terbaik. Lalu tersungging senyum tipis di wajah ayahnya. Jin terdiam tersentuh oleh pujian langka dari ayahnya yang dingin itu. Sang kepala keluarga lalu bercerita dari 4 pernikahan hanya satu yang ia pilih sendiri. Ia mengaku dulu ia yakin semua demi keluarga. Namun sekarang ia mulai ragu. Ia bertanya apa Jin membaca manual pedang Sanu ke-13 dan Jin mengiyakannya. Ayahnya berkata akan berlatih pedang. Ia menyuruh Jin istirahat sebelum masuk. Ia menghunus pedang dengan wajah serius dan fokus siap menunjukkan sebuah jurus. Dengan gerakan cepat dan kuat ia peragakan teknik pedang legendaris keluarga mereka. Jin menyaksikannya dengan takjub, mengenali tarian indah itu sebagai suara pedang Wu ke-13. Sang ayah mengulang semua jurus dari 1 sampai 13 setiap pengulangan semakin cepat. Aura dahsyat terpancar dari setiap gerakannya. Jin pun sadar dengan penuh syukur ayahnya melakukan ini semua hanya untuknya. Kembali di perpustakaan ia tenggelam dalam tumpukan buku. Kini ia bisa membandingkan isi manual dengan ingatannya yang masih segar. Ia membaca catatan harian para leluhur. Tapi meski penuh wawasan, ia tetap tak bisa memahaminya. Ia meletakkan buku merasa jurus dasarnya saja sangat rumit. Saat mengambil buku lain, ia merasakan keanehan di sampulnya, lalu berhenti untuk mengamatinya. Salah satu sisi sampulnya terasa jauh lebih tebal dari yang lain. Dengan hati-hati, ia membuka sampul itu, yakin ada sesuatu di dalamnya. Benar saja ada selembar perkamen terlipat di dalam sampul buku itu. Ia membuka kertas itu, dan menemukan penjelasan tentang sebuah jurus rahasia. Di sana ada ilustrasi jurus ke-14. Saat dibalik ia kaget menemukan instruksi jurus ke-15. Wajahnya menunjukkan pemahaman baru saat menatap teknik tersembunyi itu. Malam itu, kediaman utama tampak tenang dengan cahaya lembut terpancar dari dalam. Di kamarnya Sun Woo-yeonhwa menata rambut di depan cermin. Terdengar helaan napas pelan darinya. Pikirannya kembali pada kejadian siang tadi. Ia teringat si jenius yang berkunjung Hakim Seoyul dan keributan yang disebabkan oleh kedatangannya. Ia teringat bagaimana keluarganya sendiri begitu memuja para tamu terpandang dari puncak pedang anugerah surga. Kembali ke masa kini,
Ia mengacak rambutnya frustrasi berharap dirinya bisa sedikit lebih tangguh. Para pelayannya masuk sambil berbisik tentang tuan keempat yang terluka parah oleh tuan muda ketiga. Seorang pelayan menambahkan ia mencoba pamer di depan Nona Joyce dan malah pingsan di hadapannya. Mereka pun tertawa geli mendengar cerita memalukan itu. Tapi gerakan tiba-tiba Yanua langsung membungkam mereka semua. Matanya berkilat merah mengancam saat ia meminta mereka mengulangi perkataan barusan. Takut dengan perubahan sikapnya para pelayan, dengan gugup mengonfirmasi kebenaran cerita itu. Yanua terkejut sekaligus marah tak percaya, Jin berani menyentuh saudara mereka. Sementara itu, Ju Doil menerima sebuah dokumen berisi informasi tentang Sound Wu Jin. Sang jenius pedang berterima kasih pada temannya berjanji akan mengganti biaya informasi itu. Rekannya bertanya kenapa ia begitu penasaran pada tuan muda Tambun itu, dan Ju Doil mengakui fisiknya membuatnya terkejut. Gadis berambut biru itu setuju memperhatikan bagaimana matanya hanya segaris tersembunyi di balik pipinya sambil memeluk boneka beruang. Boneka beruang yang dipegangnya seolah menghela napas menirukan tawa kecil. Shuj bercanda mungkin temannya tertarik karena Jin mirip boneka berharga yang selalu ia bawa. Namun rekannya menjelaskan gerakan yang Jin gunakan sangat unik membuatnya ingin tahu masa lalunya. Sang jenius mengakui wawasan tajam milik temannya. Tapi ia heran kenapa temannya peduli pada seseorang yang begitu lemah. Ia berpikir jika guru mereka saja tak paham apalagi dirinya. Si jenius pedang merasa sangat unik bahwa rekannya bisa membaca meski rambut menutupi matanya. Gadis berambut biru itu hanya berkata selama ia bisa melihat hurufnya ia bisa membacanya. Fuge mempertimbangkan gaya rambut rekannya yang aneh dan berpikir untuk menyarankan perubahan. Tapi rekannya menggoda mungkin Fuge hanya iri jika dirinya mendapat lebih banyak perhatian. Juj tertawa. Ia senang punya teman yang tak suka menjadi pusat perhatian. Gadis itu menjawab ia merasakan hal yang sama, menghargai Juj yang berbeda dari anggota keluarganya yang terkenal. Esok paginya Jin bersiap ke garis depan dilepas oleh ayah dan kakak perempuannya. Sang kepala keluarga berpesan agar putranya tetap sehat dan membawa kehormatan bagi nama mereka. Jin membungkuk hormat berjanji akan menjaga nama baik keluarga dan kembali menemui mereka. Ia lalu berbalik berterima kasih pada kakaknya yang sudah datang pagi-pagi sekali. Tapi kakaknya bilang itu wajar untuk perjalanan jauh. Janghua lalu memberikan bungkusan untuk bekalnya. Jin mengambil bungkusan itu dan bertanya apa isinya. Kakaknya menjelaskan bahwa ia menyiapkan beberapa bola nasi untuk dimakan di jalan. Jin bertanya apa kakaknya yang membuat, dan ia mengiyakan, meski tak bisa menjamin rasanya. Jin tersenyum hangat berterima kasih dan akan menikmatinya, memanggilnya satu-satunya kakak yang ia miliki. Setelah berpamitan, ia menaiki kudanya siap memulai perjalanan ke garis depan. Ayah dan kakaknya menatap dalam diam saat ia dan pengawalnya berkuda meninggalkan kediaman. Beberapa waktu kemudian, rombongan itu melintasi jalan hutan yang lebat menuju tujuan mereka. Tiba-tiba Jin menarik tali kekang kudanya mengejutkan para pengawal di belakangnya. Salah satu dari mereka bertanya ada apa. Tapi Jin hanya menyatakan ini bukan waktunya untuk beristirahat. Ia mengamati pemimpin rombongan Jang Gangsong yang menatapnya tanpa khawatir akan ada masalah. Pemuda itu dengan tenang mengumumkan kepada para pengawal bahwa ia akan berlari hingga ke Yunnan. Ia menjelaskan ini bukan hanya untuk latihan, tapi juga cara untuk mengurangi berat badannya. Para pengawal tak percaya, mengingatkannya akan jarak yang sangat jauh dan kondisi fisiknya. Sang pemimpin menghela napas paham akan tekadnya tapi khawatir soal kerugian dalam kontrak mereka. Melihat keraguan mereka, Jin bertanya pada pemimpin itu, apa pendapatnya tentang kuda yang ia tunggangi. Pria itu setuju kudanya sangat bagus, tapi ia tak mengerti apa maksud dari pertanyaan itu. Jin lantas menawarkan kuda berharganya kepada para pengawal membuat sang pemimpin terdiam sejenak. Para penjaga lain langsung berbisik menyadari betapa mahalnya nilai kuda istimewa itu. Dia sudah menduga mereka akan serakah, tetapi melihatnya langsung tetap terasa sedikit mengecewakan. Namun pemimpin itu menghela napas dan memutuskan untuk bersikap jujur pada tuan muda. Ia menjelaskan untuk kuda seistimewa itu, harganya terlalu tinggi untuk mereka terima sebagai bayaran biasa. Terkejut dengan kejujuran yang tak terduga ini, Jin meminta maaf karena telah salah menilainya dan memuji karakternya. Pria itu dengan canggung merendah mengakui bahwa ia sangat sadar akan nilai kuda itu. Ia menambahkan bahwa dirinya khawatir keteguhannya akan goyah jika menyimpan hewan sehebat itu. Jin mengusulkan sebuah pertukaran yang menguntungkan meminta beberapa kemudahan sebagai ganti kudanya. Pemimpin itu menatap sang tuan muda dengan rasa hormat yang baru tumbuh, menyadari bahwa dia sangat berbeda dari semua rumor yang pernah ia dengar. Ia menyetujui syarat itu, menjabat tangan Jin, dan berjanji akan membantunya. Maka dimulailah perjalanan panjangnya. Sebuah perjalanan yang butuh 3 hari berkuda, namun akan jauh lebih lama dengan berjalan kaki. Dia tahu tugas ini akan berat, tetapi yakin ini adalah fondasi kuat untuk kehidupan barunya. Dia bersumpah di kehidupan ini, dia akan menjadi pribadi yang berbeda apapun rintangannya. Perjalanan itu dengan cepat terbukti terlalu berat bagi tubuhnya yang lemah, dan dia pun tumbang karena kelelahan. Para pengawal bergegas menghampirinya khawatir, dia hanya mencari alasan untuk menghindari tugas. Tapi dia menepis kekhawatiran mereka, menyeka mulutnya dan menyatakan bahwa istirahatnya sudah cukup. Tak lama kemudian, ia sudah terbaring lagi di tanah benar-benar kehabisan tenaga di bawah pengawasan para pengawal.
Mereka tak percaya betapa sulitnya lari ini baginya, sementara mereka hanya berdiri santai di samping kuda. Dia bahkan belum bertahan 30 menit dan kini merasa terlalu lemah untuk menggerakkan jari. Sehelai kain lembut terasa menyeka keringat di wajahnya. Seorang gadis berambut biru menawarinya sapu tangan. Dia terkejut melihat sosok itu, mengenalinya sebagai nona muda Cheong Yeon, dan merasa malu akan kondisinya. Gadis itu kaget karena Jin tahu namanya. Jin menjelaskan ingatannya yang kuat membuatnya mengingat gadis itu, dan menyuruhnya menyimpan sapu tangan tersebut. Saat memegang kain itu, dia bingung harus bereaksi bagaimana atas kebaikan yang tak terduga ini. Gadis itu kemudian tersenyum kecil, dan memberinya semangat berkata akan selalu mendukungnya. Nona muda itu pun berbalik pergi meninggalkannya bersama para pengawal untuk melanjutkan perjalanan. Para penjaga terpesona sekaligus iri karena ia mendapat sapu tangan dari gadis secantik itu. Ada sedikit rasa bangga dalam hatinya, meski ia tahu kebaikan gadis itu bukanlah tanda cinta. Merasa bersemangat kembali oleh dukungan tadi, dia melompat berdiri dan mengajak yang lain untuk melanjutkan lari mereka. Namun semangat barunya hanya bertahan sesaat, tak lama ia pingsan lagi karena kelelahan. Melihat kondisinya, mereka memutuskan ini waktu yang tepat untuk berhenti dan makan sejenak. Air liurnya menetes membayangkan makanan, menyadari ia akan sering makan di luar selama perjalanan ini. Malamnya kelompok itu membuat api unggun di hutan menyiapkan makan malam mereka. Jin mendekati para pengawal dan bertanya apakah ia boleh ikut meminta makanan mereka. Sang pemimpin setuju tapi penasaran kenapa Jin tidak memakan bekal dari adiknya. Sambil tertawa Jin berkata terus terang bahwa masakan adiknya tidak layak dimakan manusia. Orang-orang itu tertawa, terbahak-bahak setuju bahwa tidak adil jika wanita cantik sepertinya juga pandai memasak. Salah satu penjaga bercanda tentang kejujurannya, tetapi senyum Jin memudar saat sebuah kesadaran menghantamnya. Dia mengepalkan tangannya, raut wajahnya menjadi gelap saat memproses pikiran yang mengganggu itu. Jauh di sana terbayang olehnya hewan kecil yang mungkin telah memakan nasi kepal yang ia buang. Pemandangan di benaknya menjadi kelam. Makhluk-makhluk kecil itu tergeletak tak berdaya membenarkan firasat buruknya. Ia teringat betapa berbedanya sikap Yanwa saudarinya dibandingkan di kehidupan lalunya. Dahulu Yanwa adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, tatapan khawatir darinya selalu terasa menenangkan. Tapi kini ia sadar ada kebencian dan tatapan dingin yang dulu selalu ia anggap sebagai imajinasinya saja. Akhirnya ia mengerti betapa naif dirinya di masa lalu, yang tak mampu melihat kebenaran di depan mata. Sejak awal saudarinya tak pernah memihaknya, bahkan mungkin terlibat dalam peristiwa yang menimpa temannya. Sebuah kehilangan ia rasakan di saat ia berhasil meraih kepercayaan ayahnya, ia justru kehilangan saudarinya. Berdiri dengan tekad yang baru, ia menyatakan pada para pengawal bahwa ia siap melanjutkan latihan mereka. Dengan senyum sopan, ia bertanya apakah boleh meminjam pedang untuk berlatih. Sisa perjalanan pun menjadi sesi latihan tanpa henti baginya. Ia berlari saat rombongan berjalan, mengayunkan pedang saat mereka rehat dan terus mendorong dirinya hingga ke titik batas kemampuannya. Ia bahkan melatih kultivasinya dengan mengurangi waktu tidur, bertekad tak menyanyiakan sedetik pun. Ia tahu garis depan adalah area berbahaya, karena itu ia harus menempa dirinya sekuat tenaga. Ketua pengawal mengakui ia tak pernah melihat seseorang berlatih sekeras tuan muda itu. Awalnya ia ragu Jin akan bertahan, tapi kini ia merasa malu atas penilaiannya yang keliru. Pemuda itu hanya tersenyum menjelaskan bahwa ia berjuang karena tidak ingin berakhir sia-sia. Tiba-tiba ia tersandung dan jatuh. Rasa pusing menderanya akibat latihan yang terlalu keras. Para pengawal segera menghunus senjata. Mereka merasakan aura berbahaya dan berteriak menanyakan siapa yang bersembunyi. Sekelompok pria berwajah sangar muncul dari balik pohon mengejek mereka yang mengharapkan sopan santun. Kini mereka telah terkepung oleh sekelompok besar bandit yang menyuruh mereka meletakkan senjata. Pemimpin bandit, seorang pria besar dengan kapak, mengancam akan membelah kepala mereka. Ketua pengawal terkejut, ia mengenali pria itu sebagai Magusam, pemimpin kelompok macan hijau yang terkenal. Ia segera berbisik pada Jin, menyuruhnya mengambil kuda dan lari jika pertarungan pecah. Jin teringat pernah mendengar tentang pemimpin bandit itu yang dikenal sebagai seniman bela diri yang tangguh. Ketua pengawal maju selangkah dan dengan hormat menyapa bandit itu, mengakui reputasinya. Ia menawarkan untuk membayar sejumlah biaya, berharap situasi bisa diselesaikan dengan damai tanpa kekerasan. Pemimpin bandit setuju lalu menyatakan bahwa biayanya adalah semua yang mereka miliki. Saat anak buahnya tertawa, ketua pengawal dengan panik mendesak Jin untuk segera kabur menaiki kuda. Tapi pemuda itu justru berdiri tegak dengan marah, bertanya bagaimana mereka berani menyerang putra ketiga keluarga Sunwoo. Pemimpin bandit mengamatinya dengan seksama, terkejut saat tahu ia berasal dari keluarga terpandang. Namun pemimpin bandit itu hanya menyeringai, sama sekali tidak terpengaruh oleh nama besar keluarga Sunwoo. Dengan sikap percaya diri, Jin dan pengawalnya bersiap menghadapi konfrontasi melawan kelompok macan hijau. Pemimpin bandit menuduhnya berbohong, tapi Jin dengan gugup bersikeras bahwa ia dari keluarga Sunwoo. Untuk membuktikannya, ia mengeluarkan sebuah medali emas keluarga sebagai bukti statusnya. Pemimpin itu menyuruhnya melempar medali itu untuk diperiksa, menolak untuk mendekat. Salah satu pengawal memperingatkannya agar tidak gegabah, karena itu bisa jadi sebuah jebakan. Tapi bandit itu mengancam akan menyerang
Jika tidak dituruti, Jin pun dengan berat hati setuju melemparnya. Namun ia menegaskan bahwa bandit itu harus mengembalikannya setelah selesai memeriksanya. Ia melemparkan medali itu ke udara, dan pemimpin bandit mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Benda emas itu pun berhasil ia raih. Ekspresi kemenangan terpasang di wajahnya saat ia bersiap untuk memeriksa medali itu. Tapi saat tatapannya turun, Jin melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya terhunus dan siap menyerang. Ia melancarkan serangan dahsyat membuat pemimpin bandit itu lengah karena serangan mendadak ini. Pemimpin bandit itu tersentak kesakitan saat pedang menggores tubuhnya. Ia tak sempat bereaksi. Anak buahnya dan para pengawal hanya bisa terdiam membeku melihat pemimpin mereka terluka dalam sekejap. Sadar bahwa ini adalah jebakan, para bandit segera menghunus pedang mereka dan bergegas maju menyerang. Namun Jin telah siap. Tangannya mantap di gagang pedang bersiap untuk pertarungan. Dia menyambut serangan mereka, menangkisnya dengan ekspresi tenang dan terfokus. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia menebas para perusuh dengan mudahnya. Bilahnya berkilau merah jambu samar, mengukir jalan di antara barisan musuh. Melihat aksi tuan mudanya, sang pemimpin mengajak pasukannya untuk maju mendukung. Para bandit gemetar, melihat kemampuannya yang hebat, lalu panik dan mencoba kabur. Ia berdiri penuh kemenangan membelakangi mereka yang lari. Perasaan lega menyelimutinya. Ia menggenggam pedangnya yang ternoda, merasa jiwa dan raganya akhirnya selaras. Ia merasakan kepuasan mendalam di suasana yang akrab ini, berdiri di antara bandit yang tumbang. Hanya dia dan pengawalnya yang terpana yang masih berdiri. Namun saat tenaganya habis, ia pun tumbang ke tanah. Para pengawal bergegas menatapnya dengan kagum sekaligus cemas. Sang pemimpin bertanya, mungkinkah dia sesepuh yang kembali muda? Tak percaya pemuda bisa sehebat itu. Jin tertawa kecil, merasa tak ada sesepuh hebat yang tumbang hanya karena satu pertarungan. Pemimpin pun setuju. Tapi tetap saja hebat melihat pemuda sepertinya menebas tanpa ragu. Ia menambahkan, anehnya lagi, dia bisa bersantai di tengah kekacauan ini. Lalu ia menyebut soal pedangnya yang bersinar. Mungkinkah itu pedang legendaris Kai? Semua terkesima saat tahu ia memakai ilmu pedang Sanwi, ke-13 teknik pedang hantu yang ternama. Pemimpin terkesan pada kekuatan teknik tingkat 2 dari keluarga ternama itu. Ia malu dengan energi 20 tahun miliknya. Karena itu Jin bertanya metode kultivasi apa yang ia gunakan. Pria itu mengaku hanya tahu metode kultivasi 6 harmoni. Jin tahu itu metode tingkat 3 yang umum di pasaran. Lalu ia mengejutkan pria itu mengatakan membangun energi 20 tahun dengan metode dasar itu sangat mengesankan. Sang pemimpin memberi isyarat untuk pergi. Wajahnya menunjukkan rasa malu sekaligus tekad baru. Jin melihat cerminan masa lalunya pada pria itu yang usahanya terhambat karena keterbatasan. Para pengawal menuntun kuda, rasa hormat mereka pada sang tuan muda semakin dalam. Sang pendekar muda duduk termenung. Sebuah rencana baru terbentuk di benaknya saat mereka akan pergi. Setelah berhari-hari berlari dan berlatih, akhirnya mereka tiba di gerbang provinsi Yunnan. Setelah 9 hari perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan. Semua orang merasa lega. Jin dengan senang hati mentraktir minuman merayakan hari terakhir mereka bersama. Sontak semua orang bersorak memuji kemurahan hatinya dan semakin percaya padanya. Senyum hangat terukir di wajahnya berbagi santapan terakhir dengan teman seperjalanannya. Lalu mereka duduk mengelilingi meja saling berbagi cerita dan minuman perjalanan. Seorang prajurit berkata, ia akan pulang menemui istri dan anaknya setelah tugas ini. Pria lain menyahut dengan candaan kalau pengembara tak seharusnya punya keluarga. Saat mereka bercanda, pemilik penginapan mengumumkan kedatangan seorang nona muda. Jin dan yang lain menoleh penasaran. Salah satu dari mereka mengenalinya. Nona muda Chiong Yin melangkah masuk. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Ia memandang ke sekeliling, tatapan mereka sempat bertemu sejenak. Pengawal langsung mengenalinya sebagai nona baik hati yang menawarkan sapu tangan. Seorang pria dengan antusias memberitahu Jin bahwa nona muda Chung Yin telah tiba. Ia berdiri dan melambai penuh semangat mengomentari pertemuan tak terduga mereka. Dengan semangat ia mempersilakannya bergabung di meja mereka menyiapkan tempat duduk. Lalu ia tertawa canggung, sadar nona itu sudah duduk sebelum ia selesai bicara. Para pengawal menyambutnya dengan ramah, menawarinya minum dan bertanya soal makanan. Gadis itu menolak makanan dengan halus. Wajahnya tampak serius seolah sedang memikirkan hal penting. Tiba-tiba sebuah pengumuman mengejutkan semua orang. Ia menyatakan akan menjadi sukarelawan di garis depan. Jin terperangah mendengar pernyataannya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Gadis muda itu menutup mulutnya berusaha mencari kata-kata yang pas untuk menjelaskan keputusannya yang tiba-tiba. Jin tak habis pikir, bahkan para prajurit hebat pun enggan pergi ke tempat yang begitu berbahaya. Dia langsung bertanya alasannya. Namun gadis itu hanya diam dan mengalihkan pembicaraan. Gadis itu menyadari berat badan Jin turun drastis sejak pertemuan terakhir mereka. Jin tertawa dan menjelaskan kalau itu karena latihan. Dia setuju badannya kini jadi lebih ramping. Salah satu pengawal ikut memuji tuan muda atas kerja kerasnya yang luar biasa selama perjalanan. Dia menambahkan sejak tubuhnya lebih ramping tuan muda, jadi semakin tampan, dan Jin pun menyetujuinya dengan bangga. Gadis itu kemudian pamit mengatakan, dia perlu keluar sebentar,
lalu meninggalkan meja. Dia berjalan menjauh dari keramaian. Ekspresinya tak terbaca saat menuju sudut penginapan yang lebih sepi. Orang-orang di meja melanjutkan obrolan ringan mereka. Mereka mengajak Jin untuk minum bersama lagi. Dengan senang hati, Jin menerima ajakan itu, menikmati kebersamaan, dan sejenak bersantai setelah perjalanan panjang mereka. Sendirian di tempat terbuka yang sunyi, gadis itu menghela napas lega, akhirnya bisa menyendiri. Diam-diam ia mengakui dalam hati bahwa penampilan tuan muda yang ramping terlihat cukup imut. Penampilan barunya mengingatkannya pada boneka kesayangannya. Sebuah boneka beruang kecil yang ia panggil Pangsit. Ia teringat gerakan mengesankan Jin saat melawan para bandit dan detail menarik tentang masa lalunya. Semua hal itu membangkitkan rasa penasarannya, menariknya dengan cara yang tak terduga. Namun ia juga ingat gerakannya yang goyah dan staminanya yang terasa sangat kurang. Ia merasa tak bisa membiarkannya celaka oleh para iblis. Tugasnya sebagai saksi keimutannya adalah melindunginya dari bahaya. Itulah alasan sebenarnya ia mengikuti Jin sampai ke penginapan ini. Tetapi ia bingung mencari cara yang tepat untuk memberitahunya. Dia memutuskan karena Jin sudah tak lemah lagi, tidak ada alasan baginya untuk pergi ke garis depan. Dengan tekad bulat dia berencana pulang keesokan harinya. Misinya untuk melindungi Jin kini telah usai. Namun saat berjalan menembus hutan, sebuah suara mengejutkannya. Ia menjerit ketakutan dan menarik pedang setipis rambutnya. Tubuhnya menegang saat ia panik meminta bantuan. Sebuah kekuatan tak kasat mata melesat melewatinya. Dia jatuh ke tanah bertanya-tanya, monster apa itu? Sesosok bayangan besar dengan aura merah menjulang di atasnya. Bentuknya yang berotot menandakan pertarungan sengit. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan kilat. Gadis itu sadar, ia tak punya niat untuk bertahan sama sekali. Melihat celah dia, mengeratkan genggamannya pada pedang. Bersiap mengakhiri pertarungan dengan satu serangan pamungkas. Ia melepaskan rentetan tebasan kuat, pedangnya bersinar biru terang saat membelah udara. Namun ia sangat terkejut. Makhluk itu dengan mudah menangkis serangannya dengan tangan kosong tanpa terluka sedikit pun. Sosok bayangan itu melompat ke udara. Tubuhnya memancarkan energi gelap yang mengancam saat bersiap menyerang. Ia mendaratkan pukulan dahsyat membuat gadis itu terpental jauh sambil menjerit kesakitan. Makhluk itu lalu melepaskan gelombang energi aneh yang meluas, memaksanya bersiap menahan dampaknya. Dia berhasil menahan serangan itu, tapi kekuatan hantamannya masih membuatnya terseret di tanah. Saat debu mereda, dia menatap tak percaya, bertanya-tanya monster macam apa yang sedang dihadapinya. Wujud bayangan makhluk itu menghilang, menampakkan seorang pria berotot dengan mulut terjahit yang aneh. Dia mengaum dan menyerbu maju lagi. Matanya bersinar merah mengancam. Gadis itu menyiapkan pedang birunya yang bercahaya, siap menghadapi serangannya dengan sekuat tenaga. Dia melepaskan serangkaian tebasan cepat, tetapi pria itu dengan mudah menangkis semuanya dengan tangan kosong. Dia benar-benar terpanah, lengannya gemetar. Tak bisa memahami kekuatan lawannya yang begitu besar. Tiba-tiba seorang pengawal datang berteriak karena keributan itu. Dia mencoba turun tangan, tetapi pria berotot itu menangkap gadis muda itu dan menjadikannya tameng. Pedang sang pengawal langsung hancur berkeping-keping saat menyentuh kulit keras makhluk itu. Getaran dahsyat menjalari lengannya. Dengan napas tertahan, ia menatap pedangnya yang remuk, tak percaya pada kekuatan monster itu. Monster itu lalu mengamuk, melancarkan serangan ganas pada pengawal yang sudah tak berdaya. Sebuah bayangan menyergap gadis itu dari belakang. Tangan raksasa membekapnya meredam teriakannya yang tertahan. Cengkeraman kejam memaksanya menyaksikan monster itu bersiap menghabisi sang pengawal yang tumbang. Tawa mengerikan terdengar. Matanya bersinar merah menakutkan, seolah menikmati momen kemenangannya. Gadis malang itu hanya bisa menatap ngeri. Matanya terbelalak putus asa dalam cengkeraman monster. Tepat saat serangan akhir dilancarkan, kilatan cahaya menyambar menghantam dada makhluk itu. Hantaman keras itu membuat monster itu terhuyung mundur. Kepalanya tersentak ke belakang oleh kekuatan dahsyat. Jin dan para pengawal tiba tepat waktu. Ia segera menghampiri gadis itu, memastikan keadaannya. Seorang pengawal berteriak pilu saat melihat rekannya Yangga telah tumbang dalam pertempuran. Jin memerintahkan semuanya untuk segera kembali ke dalam penginapan. Namun mereka ragu meninggalkan rekan mereka yang telah gugur. Monster itu kembali mengaum marah dan menyerbu dengan beringas. Dengan sigap, Jin menarik gadis itu ke belakangnya menjadi perisai dari amukan monster. Ia menghadapi amukan makhluk itu secara langsung. Bila pedang beradu memercikan api dan energi merah. Masuk ke dalam medan, teriaknya pada yang lain. Ekspresinya berubah serius, menyadari lawannya sangat kuat. Gadis itu masih gemetar melihat lengan bajunya yang robek. Sebuah pengingat betapa ia nyaris celaka. Ia menatap monster itu dengan takut sekaligus bingung. Gadis itu hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, tubuhnya membeku oleh serangan brutal yang tiba-tiba. Monster itu melancarkan tebasan merah yang dahsyat. Namun Jin bergerak lebih cepat untuk melindungi gadis itu dari serangan mematikan. Monster itu mengaum marah, tubuhnya bersinar energi gelap. Jin menarik gadis itu, membekap mulutnya, dan memberi isyarat untuk diam.
Makhluk itu berdiri menjulang. Aura gelapnya berdenyut saat ia memindai area sekitar dengan perlahan. Gadis itu kemudian sadar pria aneh itu menutup matanya selama ini. Dengan ngeri gadis itu menyadari, penglihatan monster itu pasti sangat buruk. Ia berpegangan erat pada jin berbisik cemas, sementara monster itu berdiri mengancam di dekat mereka. Seringai mengerikan terukir di wajah monster itu. Mulutnya yang terjahit terbuka lebar. Tiba-tiba ia berbalik dan berlari menuju penginapan. Jin sadar orang lain dalam bahaya besar. Di dalam penginapan kekacauan total terjadi. Monster itu menyerbu dan seorang anak terjebak di tengahnya. Seorang pengawal terbaring tak berdaya sementara para pengunjung menjerit, ketakutan memanggilnya monster. Jin dan gadis itu hanya bisa melihat dengan ngeri saat monster itu mengincar anak buahnya yang lain. Monster itu mengamuk menebas siapapun yang menghalangi. Ia menahan pedang dengan tangan kosong membuat si pengawal terkejut. Pengawal yang ketakutan itu gemetar memohon ampun saat cengkeraman monster itu menguat. Tepat saat monster itu akan melancarkan pukulan terakhir, Jin melompat untuk menahannya. Ia menangkis serangan itu, membuat pengawal itu terlempar ke tempat aman, sementara ia berhadapan langsung dengan monster itu. Pemimpin pengawal memintanya mundur, tapi Jin berteriak, "Diam!" sambil berdiri teguh. Para pengawal lain panik, ada yang memanggil bantuan, ada pula yang berteriak minta tolong. Prajurit muda itu tahu situasi ini gawat. Mereka harus menghentikan monster ini bagaimanapun caranya. Tak ada yang akan selamat malam ini, desis makhluk itu di antara reruntuhan. Pemimpin pengawal menatap ngeri menyadari monster itu bersiap untuk kembali menyerang mereka. Dalam sebuah gerakan nekat, Jin tiba-tiba berlari sambil berteriak keras untuk menarik perhatiannya. Dengan cepat ia meraih ujung taplak meja besar, lalu menariknya dengan sekuat tenaga. Dengan satu sentakan kuat ia membalik seluruh meja. Piring-piring pecah berhamburan, menimbulkan suara gaduh. Monster itu menoleh berteriak menyuruh semua diam. Kini perhatiannya sepenuhnya teralihkan. Jin berdiri tegap siap menghadapi makhluk itu di tengah ruangan. Para pengawal menonton dengan cemas, tak tahu rencana tuan muda mereka. Gadis itu pun menahan napas menyaksikan semuanya. Raut wajahnya menyeratkan cemas, sekaligus penasaran. Jin berdiri tegap di sisi sebuah bangku. Matanya terkunci pada lawan tangguh yang tak bisa melihat. Tangannya menekan kursi kayu menimbang berat dan posisinya. Dengan satu tendangan sigap bangku itu melesat ke arah yang berlawanan. Monster itu langsung berpaling. Instingnya melacak suara bangku. Pemimpin pengawal sigap membungkam rekannya sadar akan pentingnya keheningan. Pria itu panik dan meronta, matanya terbelalak ngeri sebelum ia paham situasinya. Jin memindai sekitar mencari benda lain untuk dijadikan pengalih perhatian. Tiba-tiba gadis itu melesat ke udara. Tubuhnya diselimuti aura biru yang menyilaukan. Sebuah tendangan keras mendarat telak di kepala monster itu. Hantamannya menggema di seluruh ruangan. Usai melancarkan serangan, ia bersalto anggun menjaga jarak dari makhluk yang terkejut itu. Ia mendarat dengan kuda-kuda rendah. Matanya tajam mengawasi lawannya bersiap siaga. Gadis itu kembali menerjang maju. Tatapannya penuh dengan tekad membara yang tak tergoyahkan. Ia melancarkan rentetan tebasan kilat. Pedang bercahayanya bergerak terlalu cepat untuk ditangkis. Sambil bertarung, ia berteriak pada Jin menyuruhnya menjelaskan situasi pada yang lain. Ia berteriak monster itu melacak mangsa lewat suara. Semua orang harus diam total. Para pengawal ketakutan langsung membekap mulut mereka, bahkan menahan napas. Jin tahu diam saja tidak akan cukup untuk mengalahkan musuh sekuat ini. Ia memperingatkan jika tak ada suara makhluk itu, akan menggunakan penciumannya untuk berburu. Untuk itu, ia harus bergerak lebih dulu dan memancing perhatian monster itu. Matanya menangkap sebuah mangkuk berisi koin alat yang sempurna untuk rencananya. Ia harus bergerak cepat selagi monster itu masih sibuk oleh serangan si gadis. Ia terkejut sejenak bingung melihat apa yang dilakukan oleh prajurit muda itu. Prajurit itu memegang sebotol alkohol dan makanan. Ia menempelkan jari di bibirnya meminta keheningan. Situasi tegang si gadis menyibukkan monster itu, sementara Jin menyiapkan perangkapnya. Rencananya adalah memancing perhatian makhluk itu dengan suara gemerincing koin. Ia melempar untaian koin berharap suaranya bisa membingungkan dan melumpuhkan monster itu. Saat monster itu bingung, ia punya celah untuk mendekat tanpa terdeteksi. Begitu koin bergemerincing, monster itu berhenti berputar mencari sumber suara. Seorang pengawal kaget melihat pecahan tembikar di dekatnya akibat keributan itu. Rencananya berhasil, Jin kini tepat di belakang makhluk itu. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Dengan sangat hati-hati, ia meletakkan tangan di leher makhluk itu, menahan napas bersiap. Namun di saat genting, sebuah cegukan keras memecah keheningan yang tegang. Suara itu menggema, bahkan salah satu pengawal ikut cegukan karena saking paniknya. Telinga monster itu bergerak langsung fokus pada suara mendadak itu. Tubuhnya menegang. Perlahan makhluk itu menoleh padanya. Prajurit muda itu membeku, matanya terbelalak ngeri. Jantungnya berdebar kencang. Ia sadar rencananya yang matang kini berantakan. Makhluk itu mendekat mengendus udara. Ia mulai menggunakan penciumannya. Prajurit muda itu
hanya bisa membeku menatapnya. Mulut terjahitnya kini hanya beberapa senti dari wajahnya. Jantungnya berpacu. Satu kesalahan fatal telah menempatkannya dalam bahaya besar. Mata makhluk itu tetap terpejam saat menarik napas dalam mencoba melacaknya lewat aroma. Para pengawal hanya bisa menonton ngeri lumpuh ketakutan saat sosok besar itu menjulang di atas tuan mereka. Tapi gadis itu tak tinggal diam. Ekspresinya mengeras, ia bersiap turun tangan. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang maju. Pedang bercahayanya mengarah lurus ke monster itu. Jin tahu ia terjebak. Ia harus bertindak sekarang, atau semuanya berakhir. Dalam pertaruhan nekat, ia memindahkan tangannya dari leher ke wajah monster itu. Ia membuka paksa kelopak mata. Monster itu menampakkan mata merahnya, yang tak melihat dalam sebuah gerakan mengejutkan model. Raungan penuh derita dan keterkejutan menggema, membuat gadis itu terpaku menyaksikannya dengan tak percaya. Tanpa ragu ia menandukkan kepalanya menghantam wajah monster itu dengan kekuatan penuh. Saat makhluk itu terhuyung, ia memanjat bahunya memaksa mulutnya terbuka dan memperlihatkan satu-satunya titik lemah. Gadis itu langsung mengerti rencananya. Tubuh monster ini memang sekeras baja, tapi bagian dalam mulutnya tidak. Ini satu-satunya kesempatan mereka. Ia pun mengeratkan genggaman pada pedangnya bersiap untuk menyerang. Aura biru cemerlang meledak di sekelilingnya saat ia menyalurkan seluruh energi pada pedangnya untuk satu serangan penentu. Ia melesat tinggi ke udara memposisikan diri tepat di atas makhluk itu. Dengan segenap jiwa pedang bersinarnya dihunuskan lurus ke dalam mulut monster yang terbuka. Bila pedang itu menembus dagingnya keluar dari belakang lehernya dalam sebuah serangan yang telak, ia berjuang menahan gagangnya. Guncangan hebat terasa saat makhluk itu meronta dengan liar. Sebagai upaya terakhir tangan monster itu meraih pedang yang tertancap dalam di tenggorokannya. Gadis itu bergerak ke sisinya menumpuk tangannya di atas genggaman pemuda itu pada gagang pedang. Dengan kekuatan gabungan mereka mendorong pedang itu lebih dalam untuk menyelesaikan pertarungan. Cengkeraman tangan monster itu pada pedang akhirnya melemas dan terkulai ke lantai. Makhluk itu akhirnya takluk di bawah mereka. Pertarungan sengit itu pun berakhir dalam keheningan. Mereka terdiam sejenak mengatur napas setelah pertempuran dahsyat itu. Para pengawal yang selamat hanya bisa menatap dengan perasaan kaget lega dan takjub. Keesokan paginya fajar yang tenang menyinari pegunungan menandai datangnya hari yang baru. Dua pengawal yang tersisa berlutut di tanah menundukkan kepala untuk rekan-rekan mereka yang telah gugur. Di halaman jasad para pejuang yang tumbang dibaringkan ditutupi kain putih dengan penuh hormat. Tiga penjaga yang bertahan berdiri dengan ekspresi muram dalam duka atas kehilangan mereka. Seorang pengawal menoleh menyadari prajurit muda itu tengah mendekati mereka. Pria itu bertanya apakah ia akan segera pergi, dan pemuda itu mengiyakan karena harus bergegas. Pemimpin pengawal pun mendoakan perjalanan yang aman untuknya. Sambil menjabat tangannya, pemuda itu balas mendoakan kesehatan dan kesuksesan untuk rencana mereka selanjutnya. Ia lalu menyebutkan dari 5 jenis yang disiapkan, ia hanya akan memberikan 3. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan 3 buah buku yang terikat menjadi satu. Pemimpin pengawal tampak bingung, namun pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah teknik kultivasi yang jauh lebih baik. Mata sang pemimpin terbelalak kaget saat mendengar itu adalah metode hati pelestarian yang legendaris. Pemuda itu menambahkan bahwa ia juga menyertakan beberapa jurus pedang yang diketahuinya akan sangat membantu mereka. Dalam hati ia teringat metode berharga ini, ia peroleh dari Selpung di kehidupannya yang lalu. Ia ingat bagaimana teknik ini membuatnya mencapai 60 ki internal hanya dalam 1 dekade sebuah metode tingkat atas. Pemimpin pengawal takjub bertanya mengapa ia melakukan semua ini dan bagaimana mereka bisa membalas kebaikan sebesar itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa mereka telah berjuang bersama mempertaruhkan segalanya. Itu menjadikan mereka kawan dan buku-buku itu pun sudah tak lagi ia perlukan. Sambil memegang buku itu, sang pemimpin menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam mewakili seluruh anak buahnya. Menyatakan ia harus segera berangkat, pemuda itu pun berbalik untuk memulai perjalanannya. Penundaan lebih lama akan membuatnya kehilangan waktu perjalanan selama 1 hari penuh. Ia berharap mereka bisa bertemu lagi sebagai pendekar kelas 1 dan pengawal itu bersumpah akan mencapai level itu. Saat keduanya berjalan menjauh, ketiga penjaga yang tersisa melepas kepergian mereka dalam diam penuh hormat. Sambil berjalan sang gadis berkomentar bahwa pemuda itu sungguh aneh, tak pernah ia melihat pendekar membagikan tekniknya pada orang lain. Ia tersenyum dan menjawab itu tak masalah, karena teknik itu bukanlah rahasia dari klan Saundo. Nadanya berubah serius saat ia bertanya, apakah pemuda itu yakin akan pergi ke garis depan memperingatkan tentang bahaya di sana. Pemuda itu menatap ke arah pegunungan berkata ia telah memikirkannya dan yakin ini adalah jalan yang benar untuknya. Ia teringat pertarungan brutal malam sebelumnya menjelaskan bahwa monster seperti itu ada di mana-mana di depan sana. Artinya banyak orang sedang mempertaruhkan nyawa melawan makhluk-makhluk itu. Sebuah kenyataan pahit yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia menegaskan ia belajar bela diri bukan untuk hidup bersembunyi karena ayahnya mengajarkan untuk selalu berdiri tegak. Sambil berbalik ia bertanya, kau melihatku sebagai wanita atau sebagai sesama pejuang? Pria itu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Ia sadar tak ada keraguan di mata gadis itu dan ia telah keliru meremehkannya.
Dengan penuh hormat, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Gadis itu tersenyum. Kau adalah pria sejati yang tahu cara mengakui kesalahan. Pria itu membalasnya dengan senyuman tipis. Rasa hormat tumbuh di antara dua pejuang itu. Akhirnya mereka tiba di tujuan medan tempur Sekte Blamen di Yunan, sebuah tempat bernama Jianglang. Di tengah hutan lebat, seorang pria tersentak kesakitan. Sebuah pedang menembus perutnya dari belakang dipegang oleh penyerang yang tersenyum licik. Seorang wanita yang disandera berteriak histeris melihat rekannya telah tiada. Sementara anggota sekte itu mengejeknya. Itu adalah penyergapaan total oleh iblis kembar dari sekte Saich yang muncul dari pepohonan untuk mengepung mangsa mereka. Pemimpin Gimek menahan seorang wanita sambil mencibir. Apakah pria itu kekasihmu? Ia berjanji akan membuat wanita itu segera melupakannya. Adiknya Guyajal menarik wanita lain dengan kasar, namun Gimek menyuruhnya untuk fokus pada misi. Di tengah kekacauan, suar merah terang melesat ke langit, sinyal permintaan bantuan yang putus asa. Salah satu anggota sekte melihat sinyal itu dilepaskan oleh seorang wanita yang mencoba kabur di kejauhan. Anggota sekte lain yang melihat suar itu memperingatkan rekannya bahwa masalah akan segera datang. Pemimpin mereka memerintahkan untuk menangkap satu wanita lagi. Sebelum mereka mundur, lalu mereka melompat turun untuk menyerang. Di bawah pasukan prajurit wanita, dengan cepat membentuk formasi pertahanan pedang mereka, terhunus dan siap bertarung. Seorang anggota sekte menyerang dengan ayunan kuat yang disambut oleh denting pedang seorang prajurit. Para wanita berjuang mati-matian, saling menyemangati untuk bertahan, karena pemimpin mereka akan segera tiba. Salah satu prajurit berjuang keras menahan pedang melengkung musuh yang berat. Jaim tertawa mengejek. Kalian pikir pertahanan seperti ini bisa menghentikanku? Kala jumlah para prajurit wanita menangkis serangan dari segala arah saat para penyusup meningkatkan serangan mereka. Pemimpin pertahanan itu terengah-engah, wajahnya menunjukkan ketegangan akibat pertarungan yang sengit. Tiba-tiba senyum mengejek pemimpin sekte itu lenyap saat ia merasakan kehadiran baru dari atas. Sesosok bayangan melesat di udara, meluncur tinggi di atas pepohonan, langsung menuju medan perang. Dia adalah Uji Mesaya, pemimpin pasukan keempat dari 13 naga yang dijuluki Changhak. Para prajurit yang terkepung melihat kedatangannya. Wajah mereka bersinar lega saat mereka berteriak gembira. Pemimpin pasukan telah tiba. Pemimpin sekte itu panik, namun segera memerintahkan anak buahnya. Kalian urus yang lain, biar aku yang hadapi dia. Sambil memegang sabit kembarnya, pria itu dengan percaya diri bersiap menghadapi Changhak sendirian. Sang pemimpin turun dengan kecepatan kilat, melepaskan serangan kuat yang nyaris tidak bisa dihindari oleh lawannya. Ia melihat tebasan energi ungunya sedikit meleset, tatapannya tetap tajam terkunci pada lawannya. Senjata mereka akhirnya beradu dalam bentrokan yang memekakan telinga. Dampaknya menciptakan gelombang kejut di udara, membuat anggota sekte itu tampak terkejut. Wajahnya memucat merasakan kekuatan luar biasa dari lawannya. Dengan satu ayunan cepat, Changhak mengirim musuhnya terlempar jauh. Pria itu menancapkan sabitnya ke tanah untuk berhenti, lalu dengan cepat bersiap untuk serangan berikutnya. Tepat pada saat itu, salah satu bawahannya berteriak. Gawat, ada musuh kuat lainnya yang datang. Seorang wanita muncul di dahan pohon. Di atas dia adalah Tang Yoeun dari puncak pedang kelantang. Dengan ekspresi tenang, ia menatap kekacauan di bawah, siap untuk bergabung dalam pertarungan. Pemimpin kultus menggeram frustrasi, menyadari situasi mereka kini menjadi jauh lebih gawat. Melihat celah sesaat, pemimpin pasukan langsung menerjang maju untuk menekan serangannya. Pedang mereka beradu sekali lagi, mengunci keduanya dalam sebuah duel sengit berkecepatan tinggi. Ekspresi Elang Daengkang menunjukkan fokus mutlak saat dia melanjutkan serangan tanpa henti. Pertarungan mereka laksana badai gerakan di mana baja dan energi saling beradu di medan laga. Pemimpin kultus menyandera, seseorang memerintahkan saudaranya untuk menangkap target utama dan mundur selagi dia menahan musuh. Mengikuti perintah, sisa pengikutnya segera melesat ke arah wanita dari kelantang. Dia menatap mereka mendekat dengan ekspresi dingin, sama sekali tak gentar oleh jumlah mereka. Namun bukannya melawan, dia justru melompat anggun ke pepohonan, memaksa mereka untuk mengejar. Dia memancing para kultis masuk lebih dalam ke hutan, menyusuri jalan yang berliku. Seringai penuh percaya diri terukir di bibirnya, menandakan penarikan ini adalah bagian dari sebuah rencana besar. Salah satu kultis tampak kesulitan, terbebani oleh wanita tak sadarkan diri yang ia bawa di bahunya. Matanya menajam penuh tekad, memaksa dirinya untuk terus maju agar tidak tertinggal. Tiba-tiba seorang prajurit melesat turun dari atas pohon, melancarkan serangan kejutan pada pria itu. Bila pedang hijaunya menebas sisi kultis itu, memaksanya menjatuhkan tawanan. Dia menjerit kesakitan, terhuyung akibat pukulan tak terduga. Prajurit itu menangkap rekannya, meyakinkannya bahwa dia akan segera membuka aliran energinya. Pemimpin kultus terkesiap mengenali lawan kuat lainnya sebagai Nagadai Ankang Sagunal. Saat lebih banyak prajurit turun dari langit, dia berteriak marah, sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Wanita dari kelantang bertanya dengan nada mengejek. Apa pemimpin iblis bodoh ini baru saja menyadarinya?
Dia langsung menyerang kultis yang lain. Pedangnya menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Pemimpin yang terluka mengumpatnya sementara bawahannya memperingatkan akan kedatangan musuh baru. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat anak buah mereka di bawah sana telah sepenuhnya dikepung oleh pasukan naga. Sosok yang tenang dan mengesankan muncul. Kapten Naga, ke-13 Feng, menyerang tanpa ragu melepaskan gelombang energi merah yang dahsyat. Adik pemimpin kultus itu meneriakkan nama sang kapten dengan ngeri saat serangan kuat itu menelannya. Di tempat lain, wakil pemimpin pasukan mendarat dengan aman di dahan pohon setelah menyelamatkan rekan prajuritnya. Dia menatap ke medan perang di bawah di mana para kultis sedang dilumpuhkan secara sistematis oleh sekutunya. Kapten Feng berdiri dengan tenang, satu serangannya yang dahsyat telah membalikkan keadaan pertempuran. Prajurit lain dengan mudahnya menebas para kultis iblis yang tersisa. Pedangnya bersinar dengan energi emas. Dialah Hanosung, pemimpin pasukan pertama yang berkomentar sinis mimpinya telah terganggu. Wajah pemimpin kultus memucat saat dia mengenali naga pedang Azurgas yang legendaris. Saudaranya mendesaknya untuk lari, dan pemimpin itu dengan enggan mundur bersumpah takkan melupakan kekalahan ini. Namun Saguna muncul menghalangi jalan mereka, berkata dengan dingin bahwa akhir mereka telah tiba di sini. Pemimpin kultus dengan nekat mencoba kabur saat naga Dai Ankang melompat ke udara untuk mencegatnya. Bila pedang Saguna menebas lengan pria itu. Tetapi pemimpin yang terluka itu mengertakkan gigi dan terus melarikan diri sambil meneriakkan ancaman. Sisa anggota 7 kesengsaraan mengikuti pemimpin mereka menghilang ke dalam hutan lebat. Dalam suasana yang hening, Kapten Feng berdiri di samping Hanosung saat isak tangis memenuhi udara. Seorang prajurit meratapi jasad rekannya yang gugur, meneriakkan namanya dalam kesedihan dan memohon agar ia bangun. Pada saat itu, pemimpin pasukan Mayu Jaim tiba bersama pria lain menanyakan apa yang telah terjadi. Tanpa peringatan dia mencengkeram ke arah pendatang baru itu dengan marah, menuntut untuk tahu mengapa Seolpung datang terlambat. Dia berteriak bahwa jika Seolpung datang tepat waktu, mereka bisa mengalahkan setidaknya satu musuh lagi. Seolpung menunduk dengan berat hati meminta maaf dan menjelaskan bahwa pasukannya sendiri juga disergap. Yuji membentak menyebutnya tidak bertanggung jawab dan prajurit rendahan seharusnya tak pernah menjadi pemimpin. Seorang prajurit wanita menengahi mereka meminta pemimpin pasukan keempat untuk berhenti dan tidak menghina pemimpinnya. Dia menjelaskan bahwa pasukan ke-7 melawan 5 roh licik dan roh laba-laba kehilangan 2 anggota dalam prosesnya. UGM paham betul roh laba-laba adalah iblis berbahaya yang kekuatannya tumbuh dengan menyerap esensi manusia. Wakil pemimpin pasukan mengingatkannya dengan tegas makhluk seperti itu harus segera dimusnahkan, sebuah fakta yang sangat ia pahami. Ia mencibir remeh namun memilih diam. Udara di antara dia dan Seolpung yang letih terasa begitu tegang. Dengan amarah, wakil pemimpin itu menghampiri Yujio menuntutnya segera meminta maaf pada komandan mereka. Seolung mencoba menenangkannya dengan lembut, mengingatkan bahwa Yugiom juga baru saja kehilangan anggotanya. Tapi ia menyahut cepat, "Kita juga mengalaminya." Seolung hanya tersenyum tipis meyakinkan bawahannya bahwa ia baik-baik saja dan tak perlu dibela. Ia pun menunduk dalam diam. Raut wajahnya penuh kekhawatiran dan frustrasi melihat perlakuan yang diterima oleh pemimpinnya. Wanita dari kelantang itu berkata terus terang, sifat lembut, Seolpung adalah alasan Yugi semena-mena dan itu menyulitkan pasukan mereka. Seolpung hanya bisa tertawa canggung, sementara wanita itu menghela napas dengan tangan bersedekap, jelas kesal dengan sikapnya. Seoguna menengahi menepuk bahu Seolpung dan meminta maaf atas nama Yugi. Seolpung hanya menjawab ia mengerti. Hanjung berpaling pada kaptennya bertanya apakah anggota baru akan tiba hari ini. Sang kapten menjawab, butuh waktu untuk melatih mereka, tapi kedatangan mereka tetap saja sebuah kelegaan besar. Sementara itu, prajurit muda dari penginapan telah tiba diam-diam, berharap para rekrutan baru bisa bertahan lebih lama. Cerita pun beralih ke Yunan Anti, markas besar kedua kultus iblis darah, sebuah bangunan megah yang menjulang di bawah langit cerah. Di dalam, seorang pejabat menggiring sekelompok orang ke ruang tunggu memberitahu bahwa wakil komandan akan segera datang. Seorang gadis tampak menunggu sendirian. Pemuda berambut panjang memperhatikannya, berpikir gadis itu pasti pendaftar terakhir. Ia bergumam dalam hati, beberapa hal memang tidak pernah berubah. Kawannya menyapa Tuan Muda, lalu bertanya apakah pasukan ke-13 begitu muda karena semua veterannya telah tiada. Tuan Muda membenarkan, menambahkan bahwa seluruh korps naga terbang memang semakin muda, bukan hanya pasukan ke-13. Ia teringat dari kehidupan sebelumnya, pasukan ke-13 memang selalu yang termuda kecuali komandan dan wakilnya. Mereka adalah prajurit senior di sana. Mendengar itu, kawannya tampak terkejut. Ia sadar pasukan itu kebanyakan diisi oleh anak-anak muda yang direkrut secara paksa. Saat itu, gadis yang tadi sendirian mendekat bertanya, mengapa para veteran tidak mau sukarela bergabung? Tuan Muda menjelaskan karena tak ada ketenaran atau keuntungan, sebuah konsep yang membuat gadis itu bingung. Ia melanjutkan, semua di garis depan itu rahasia.
Prestasi tak diakui, pengorbanan dilupakan, hanya menyisakan bahaya tanpa kehormatan. Percakapan mereka terhenti saat seorang pria berdeham untuk menarik perhatian mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hai Il-yang, wakil komandan pasukan ke-13 dari Korps Naga Terbang. Ia berkata dengan yakin mereka pernah mendengarnya, sementara Tuan Muda tersenyum dalam hati, memutuskan untuk bermain-main sedikit. Akan tetapi, teman wanita Tuan Muda itu nyeletuk. Aku belum pernah dengar dan bertanya, apa kau orang terkenal? Sang wakil komandan menyangkal beralasan banyak master terlupakan karena sumpah rahasia dan gadis itu hanya kurang wawasan. Gadis itu terus mendesaknya mengaku kenal hampir semua master tingkat puncak dan langsung bertanya apakah dia salah satunya. Wajah wakil komandan itu menegang jelas, ia kesal dengan pertanyaan yang tajam dan menantang itu. Di sisinya Tuan Muda menahan tawa, berpikir dalam hati, kena juga titik lemahnya. Pria itu mengepalkan tangannya menahan rasa frustrasi dan amarah yang meluap. Dengan cepat wakil komandan mengalihkan topik, menyatakan mereka harus bergegas menugaskan pasukan dan memanggil para kapten. Ia pun membuka sebuah gulungan dan mulai membaca nama pertama, Seonwoo Jin, putra ketiga dari keluarga Seonwoo. Nada bicaranya melembut, sadar akan besarnya nama keluarga Seonwoo, seraya matanya melirik ke arah Tuan Muda. Ia lalu melanjutkan daftar memanggil Cheon Ji-hun, putri dari Cheon Gasang, salah satu dari 4 master Gusu. Gadis berambut merah muda yang bertanya tadi tampak kaget mengenali 4 master Gusu sebagai kelompok dari faksi sesat. Tuan Muda meliriknya. Aneh sekali, pikirnya, anggota faksi sesat sukarela bergabung dengan aliansi para pendekar. Wakil komandan beralih pada gadis berambut biru, menanyakan apa dia juga dari faksi sesat, karena catatannya tak menyebutkan keluarga atau perguruan. Dalam hati sang Tuan Muda tahu ada yang janggal. Ia teringat Lady George menyebutnya Qiang Yin, namun identitas aslinya adalah hal lain. Gadis berambut biru itu hanya menegaskan namanya Keong Yin dengan ekspresi yang sangat tenang. Pejabat itu lalu menyatakan siapapun dengan identitas tak jelas dilarang bergabung ke garis depan. Son Woo-jin merasa ini konyol, bahkan identitas Kapten Soalpung dari pasukan ke-7 juga misterius. Wakil komandan bersikeras bahwa pasukan ke-13 miliknya punya aturan ketat tanpa pengecualian. Dia memberi gadis itu pilihan ungkapkan keluarganya atau cari jasad naga terbang yang lain. Saat itu, Tuan Muda maju menjelaskan bahwa Keong Yan adalah teman dekat Lady Joy Soil. Wajah wakil komandan langsung pucat pasi mengetahui gadis itu terhubung dengan putri ahli strategi aliansi bela diri. Ia bertanya dengan gugup, mengapa Nona terhormat sepertinya mau datang ke garis depan. Tuan Muda menjawab dengan santai bahwa ia tidak tahu alasannya. Sambil tertawa, ia menambahkan mungkin ini urusan para petinggi aliansi, bukan levelnya. Muka wakil komandan menegang kesal, menyadari ia telah kalah telak dan tak bisa menolak. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, para anggota baru diarahkan keluar dari gedung utama menuju barak mereka. Mereka tiba di sebuah bangunan besar yang terawat yang disebut pemandu sebagai barak pasukan ke-7. Tuan Muda menatap bangunan itu dengan berat hati, bergumam kalau tempat itu tak berubah sama sekali. Ia teringat 7 tahun terakhir, perpaduan momen bahagia dan tragis di dalam dinding itu. Ia lega semua temannya ditugaskan ke pasukan ke-7 berharap menghindari pasukan ke-4. Pemandu mereka mengingatkan bahwa beberapa anggota senior akan mencoba mengganggu, semoga ia tak terluka. Tuan Muda lantas teringat penghinaan kejam di masa lalu saat ia disebut aib dan diusir. Ia ingat orang bilang melihatnya saja sudah membawa sial, dan ia ragu itu bisa disebut gangguan biasa. Meskipun pada akhirnya ia mampu menahannya. Kenangan menyakitkan saat dikucilkan hingga ingin menyerah masih membekas selagi ia menyusuri koridor itu. Ia merenung, memikirkan untuk nggak tinggal di sini lagi, membangkitkan semua kenangan sulit itu. Sang pemandu akhirnya membawanya ke sebuah ruangan, membuka pintu yang menampakkan anggota pasukan ke-7. 2 anggota menyambutnya hangat, salah satunya bercanda kalau postur si anak baru menunjukkan porsi makannya besar. Namun sekelompok pria lain menyeringai dari seberang ruangan, mengejek apakah seekor babi baru saja tiba. Mereka terus mengejek, tak berharap ada anggota baru yang layak mengingat siapa kapten mereka. San Woo-jin berpikir reaksi mereka sekarang jauh lebih bisa diterima daripada di masa lalu. Ia senang karena telah memutuskan untuk mengurangi berat badannya. Pemandunya secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Muda San Woo-jin, putra ketiga keluarga San Woo-gizo. 3 pria yang baru saja mengejeknya kini terperangah kaget mendengar nama keluarga yang terkenal itu. Mereka cepat mengenalinya sebagai putra ketiga tak berguna yang pernah dikalahkan oleh saudaranya sendiri. Salah satu dari mereka mencibir, pasti sulit bagi seekor babi untuk menjadi begitu kurus. Mendengar hinaan itu, ekspresi sang pemandu mengeras. Matanya berkilat marah melihat tingkah mereka. 2 anggota yang lebih ramah juga tampak tegang, terkejut oleh kekasaran kata-kata rekan mereka. Meski diejek dengan keras, Tuan Muda hanya tersenyum, sama sekali tak terpengaruh oleh provokasi mereka. Dengan tenang ia mendekati pemimpin perundung itu. Menyapanya Hamujin sambil mengulurkan tangan. Si perundung terkejut karena anak baru itu tahu siapa dirinya. Son Woo-jin mengakuinya, lalu langsung menantangnya berkelahi. Sebelum Woo-jin bereaksi, Woo-jin menarik pergelangan tangannya. Tanpa ragu sebuah pukulan kuat ia daratkan tepat di perut si perundung. Kekuatan pukulan itu menggema di ruangan membuat Hamujin terdorong mundur.
Tetapi prajurit muda itu mempertahankan cengkeramannya, menolak melepaskannya sambil memutar pergelangan tangan lawannya. Dia menggunakan momentum pria itu untuk mengayunkannya dalam sebuah busur yang lebar. Dengan gerakan kilat tubuh Hamu, Jin diputar di udara memamerkan kekuatan yang tak terduga. Brak kepala si perundung dibenturkan ke dinding kayu hingga retak. Mujin langsung ambruk ke lantai, matanya memutih. Ia seketika kehilangan kesadaran akibat serangan mendadak itu. Rekannya tergagap kaget. San Mujin, apa yang barusan ia lakukan? Rasa takut terpancar jelas di wajahnya. Tuan muda itu hanya tersenyum santai, mengingatkan bahwa merekalah yang memulai dengan memanggilnya si cacat. Geram perundung lainnya mengepalkan tangan. Dasar brengsek, umpatnya siap melancarkan balasan. San Mujin balas menatap dingin, berpikir dalam hati, ini seharusnya cukup sebagai peringatan. Ia sempat berpikir untuk membereskan sisanya, namun derap langkah kaki memecah ketegangan, membuat semua mata tertuju ke pintu. Sesosok figur baru memasuki ruangan dan tuan muda itu langsung mengenali langkah kaki si pendatang baru. Senyum licik terkembang di wajahnya. Ia tahu biang keladi yang sesungguhnya akhirnya menampakkan diri. Seorang pria berambut hijau, dengan raut wajah keras berdiri di ambang pintu, menuntut penjelasan atas keributan itu. Matanya bergantian menatap tajam pendatang baru itu, dan sosok yang tergeletak di lantai sebelum mengulangi pertanyaannya. Suaranya terdengar tenang, namun penuh penekanan menandakan posisinya yang lebih tinggi. San Mujin tetap memasang wajah ceria, namun dalam hati ia menyeringai, situasinya jadi makin menarik. Sambil meregangkan jemarinya, ia bersiap untuk konfrontasi yang tak terhindarkan. Ia menyapa pria itu sebagai senior, lalu memperkenalkan diri sebagai anggota baru di regu ke-7. Dengan santai ia menjelaskan, mereka memanggilku babi, dan si cacat jadi aku hanya membalas sapaan hangat mereka. Pria berambut hijau itu memperkenalkan namanya Jiao Taejang dari sekte Tombak Poin. Nadanya terdengar dingin dan tak suka. Tuan muda tahu harga diri sektela yang menahan Ju Taejiang untuk langsung menyerang. Ia tahu reputasi Ju Taejiang, sang ular tombak pedang poin, murid dari salah satu 9 sekte besar. Namun kebanggaan itulah yang membuatnya menjadi duri dalam daging. Ia tak sudi berada di bawah kapten, tak dikenal dan selalu membuat onar di pasukan. Sang Wujin mengepalkan tinjunya, teringat cinta pertamanya yang pergi karena ulah pria ini. Ia bersumpah hal itu takkan terulang. Namun saat ini ia sadar kekuatannya belum cukup untuk melawan Joyong di tingkat martial. Ia memutuskan untuk bersabar dan berbalik pada pemandunya, mengajak semua makan malam untuk menyambut Ju Tae. Jiao menggeretakkan giginya kesal. Ia jelas tak terbiasa diabaikan begitu saja. San Mujin hanya meliriknya sekilas. Dasar arogan, pikirnya, tapi rencanaku sudah dimulai. Ia kemudian menoleh kembali ke Ju Taejiang. Sambil tersenyum ia berkata, baru ingat pernah mendengar desas-desus tentang ular tombak pedang poin. Mendengar julukan itu, wajah Jiang menggelap. Tangannya sontak bergerak ke gagang pedang. Tuan muda itu memasang wajah polos. Lo bukankah ular tombak pedang poin itu julukannya? Setahuku sih begitu. Lanjutnya pura-pura bingung. Murka Ju Taejiang menghunus pedangnya. Kau cari masalah dengan orang yang salah, dan sekarang kau akan membayarnya. Saopeng sang pemandu buru-buru menengahi, namun prajurit yang marah itu menyuruhnya menyingkir. Seolpeng mencoba menenangkan suasana, mengatakan, si anak baru hanya tidak tahu apa-apa dan meminta maaf. Ia tersenyum tenang mencoba bernegosiasi, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan. Ia memperingatkan Ju Taejiang, jika pedang itu tak diturunkan, berarti ia sudah melewati batas. Ju Taejiang mencibir, kau pikir bisa menghentikanku memberi pelajaran pada prajurit rendahan ini? Tiba-tiba Sun Wujin tertawa sambil melambaikan tangan. Maaf, aku memang sedikit kasar, akunya dengan riang. Ia menambahkan, seorang prajurit tingkat 1 berani lancang pada kapten tingkat puncak mereka. Jadi kupikir Jiao Taejiang juga tidak akan keberatan dengan sikapku. Dua anggota lain tertawa terbahak-bahak menyadari seorang monster baru saja bergabung dengan regu mereka. Sun Wujin terus memprovokasi. Akan sulit bagimu mengejar level kapten dengan kemampuan seperti itu. Wajah prajurit itu, semakin kelam kata-kata itu, tepat menusuk harga dirinya. Kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu. Pemuda itu hanya tersenyum. Memangnya apa yang akan kau lakukan jika aku bisa membuktikannya? Prajurit sombong itu memberinya waktu 3 bulan, menyatakan, jika si anak baru bisa membuktikan ucapannya, maka nyawanya akan menjadi bayarannya. Sang Wujin setuju, namun ia bertanya apa imbalannya jika ia menang. Pria itu mencibir berkata nasibnya akan sama saja. Namun Wujin menolak, mengatakan, rekan berharga tak boleh gugur sia-sia. Sebagai gantinya jika dia menang, Ju Taejiang harus menganggapnya sebagai kakak laki-laki untuk selamanya. Prajurit sombong itu menggertakkan gigi, merasa sangat terhina oleh syarat yang konyol dan tidak sopan itu. Meski amarahnya memuncak, dia menerima tantangan itu dan bersumpah akan memenuhi keinginan si anak baru dalam 3 bulan. Ju Taejiang lalu menoleh pada si Olong bertanya, apakah dia juga akan menghentikan duel yang ia mulai ini? Ia mendekat pada Wujin menyuruhnya berjuang sekuat tenaga, karena ia akan membuatnya menyesali semua perkataannya.
Saat Joji keluar ruangan, ia melempar benda bulat kecil ke bahu Wujin sebelum melangkah pergi. Anggota regu lain baik yang usil maupun yang ramah bergegas mengikutinya keluar tak sabar melihat kelanjutannya. Dua pria yang tadi menyambut Wujin tertawa merasa senang, akhirnya ada yang berani melawan Jojeon. Wujin tahu Ba Ayong adalah murid dari sekte rahasia yang hancur akibat tragedi yang melibatkan sekte Jotai Jiyong. Pria satunya tertawa, mengaku sudah suka pada anak baru itu sejak awal dan merasa mereka akan cocok. Sang Wujin dikelilingi Ba Esa, Yang dan Ba E Jongwan, teringat mereka adalah sahabat yang gugur demi melindunginya di kehidupan lalu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia bersumpah dalam hati bahwa di kehidupan ini, ia takkan pernah membiarkan mereka pergi. Selpeng menghampiri, menanyakan keadaannya, dan mengingatkan kalau Jutai Jiang bukanlah lawan yang remeh. Pemuda itu hanya tersenyum, dan meminta kapten untuk melatihnya menyatakan ia siap ditempa habis-habisan. Ia menambahkan karena kini, ia hanya anggota regu biasa kapten, tak perlu sungkan untuk berbicara santai dengannya. Kapten menyeringai setuju mengingatkan pemuda itu bahwa karena dia sendiri yang meminta, ia akan ditempa sampai berharap untuk menyerah. Seseorang memperingatkan bahwa latihan kapten itu setingkat master puncak. Pemuda itu tersenyum berpikir bahwa ia pernah melalui ini sebelumnya. Kali ini ia berencana membagi hal-hal baik itu bersama teman-temannya. Ia lalu beralih pada Bae Sayang dengan iseng mempertanyakan kepercayaan dirinya yang terlihat seperti pria sejati. Terpancing Baesa berteriak mana mungkin ia kurang percaya diri, mengklaim yakin pada dirinya dalam segala hal. Ia berpose dengan yakin menyatakan akan dengan senang hati ikut latihan demi membuktikan kata-katanya. Pria berotot Bejongguan tertawa dan berkata ingin ikut namun ia sudah punya impian besar lainnya. Dia menjelaskan tujuannya adalah melenyapkan iblis dengan bela diri eksternal sehingga tak ada waktu untuk hal lain. Mata Sun Wujin berbinar gembira dan ia bertanya pada seniornya, apakah boleh diajari bela diri eksternal yang hebat itu? Pria besar itu terkejut dan tersipu dengan gugup bertanya, apakah si anak baru serius ingin belajar darinya? Sao Peng mengingatkan saat seleksi Seon Wujin pernah berkata, ingin adu kuat kulitnya dengan aura iblis. Mendengar ini semangat Bai Jongguang makin berkobar. Wujin mendekat dan mengaku itu bohong, tapi ia punya tujuan. Dengan antusias, ia menggambarkan mimpinya terbang seperti bola meriam dengan tubuh sekeras baja untuk menghancurkan iblis. Bai Zhang, Guan tampak terpukau membayangkan dirinya melesat di udara menghancurkan iblis menjadi berkeping-keping dengan tubuhnya. Wujin melanjutkan jika berhasil orang-orang akan memberinya julukan keren seperti Dewa Besi Meteor. Bai Zongguan menggumamkan nama-nama keren itu untuk dirinya sendiri. Matanya berbinar penuh semangat, wajahnya memerah. San Wujin tersenyum tahu temannya itu sudah terpancing oleh umpannya. Umpan yang sederhana namun efektif. Keesokan harinya pelatihan pun dimulai di kedalaman hutan yang lebat. Kapten Selpo memimpin kelompok kecil itu termasuk sang pendekar muda dan kedua temannya menyusuri jalan setapak yang berliku. Mengenakan rompi pemberat Baoyang, dengan bangga berkata, latihan ini bukanlah apa-apa bagi murid sektenya. Di sampingnya Seon Wujin berpikir ia pernah mengalami latihan semacam ini sebelumnya. Ini seharusnya akan sangat mudah. Dengan percaya diri ia melompat ke dahan pohon, berkata pada teman-temannya ini, hal sepele dan ia akan duluan. Tapi begitu kakinya mendarat dahan itu, retak oleh beratnya membuatnya berteriak kaget. Bai Jongwan dari atas bertanya cemas, apa teman barunya baik-baik saja? Pendekar muda itu jatuh ke dasar hutan mendarat dengan keras di punggungnya tertimpa dahan patah, terbaring tak berdaya di tanah. Dia mengerang saat sadar bahwa dulu dia melakukan latihan ini setelah berat badannya turun. Sebulan berlalu sinar fajar menembus lebatnya hutan. Sebuah tangan gemetar penuh tanah mencengkeram tepi lubang yang dalam. Bai Sop menyeret dirinya keluar tampak sangat terkuras setelah latihan yang melelahkan itu. Terungkap bahwa di masa lalu setelah kabur dari sektenya yang hancur, ia berada di pasukan yang sama dengan seorang murid dari sekte tombak tajam. Ketua murid dari sekte Rahia kini satu kelompok dengan orang dari sekte yang menyebabkan kejatuhan rumahnya. Ia tak banyak berharap saat mengungkap asalnya tahu seorang pejuang kelas 2 takkan dapat permintaan maaf. Ia hanya mengharapkan setidaknya ada sedikit rasa bersalah. Tetapi Jutai Zhang hanya balik bertanya. Murid arogan itu lalu mengejeknya bertanya apa dia bangga para tetua sektenya pergi karena ambisi serakah mereka. Terbakar amarah ia kehilangan kendali dan menyerang membabi buta. Namun hasil pertarungan itu sudah jelas sejak awal. Setelah hari itu hidupnya tak banyak berubah. Dia masih terlalu lemah untuk menaklukkan satu iblis pun, apalagi rekan satu timnya yang angkuh itu. Tanpa metode kultivasi internal sektenya tak ada cara baginya menjadi lebih kuat. Ia merasa tak berdaya di dunia ini. Tangannya terluka karena usahanya yang sia-sia, tetapi ia menolak dikasihani sebagai yang lemah. Dia terombang-ambing tanpa tujuan, hanya wajah lain. Di regu itu sampai suatu hari segalanya berubah. Seorang pria yang tampak aneh Sun Wujin bergabung dengan regu 7 dengan senyum lebar penuh percaya diri. Meski baru tingkat kedua dan tak tampak seperti pendekar,
ia langsung berseteru dengan Jutai Giang sejak hari pertama. Entah kenapa tingkah lakunya yang gila ini terasa sangat menyegarkan bagi Baisa yang jadet. Ia akhirnya terpancing provokasi si anak baru. Pura-pura kesal padahal diam-diam ingin ikut latihan intens itu. Namun esoknya terbaring lelah ia sadar telah membuat kesalahan fatal dan riwayatnya bisa tamat. Ia mengerang penuh sesal berpikir andai saja dia diam dia takkan menderita seperti ini. Sementara itu, Kapten Seolung dengan mudahnya melompat-lompat di antara puncak pepohonan. Gerakannya ringan dan cepat meskipun mengenakan rompi pemberat. Baisa menggertakkan giginya dengan frustrasi karena sebulan berlalu, ia masih kesulitan mengimbangi kecepatan kaptennya. Ia memaksa diri untuk bangkit bertekad takkan menyerah. Sebuah suara ceria memanggil membuyarkan konsentrasinya dan membuatnya terkejut. Seon Wujin yang entah bagaimana masih penuh energi dengan iseng, bertanya apa dia sudah frustrasi. Dia tertawa dan berkata, kalau begini terus Baisa mungkin akan segera menyusulnya sebuah ejekan yang sangat jelas. Murid yang kelelahan itu menatapnya tajam berpikir, ia tak boleh kalah dari pria ini yang levelnya sama tapi bebannya lebih berat. Dia bahkan lebih kesal karena si pendatang baru itu mempelajari teknik gerakan rahasia sektenya dengan sangat cepat. Baru 3 hari setelah latihan dimulai, Sang Wujin mendekatinya untuk meminta bantuan. Sebagai penggantinya, ia menawarkan untuk mengajarinya metode kultivasi internal, mengakui nilai dari teknik gerakan rahasia itu. Terpacu oleh persaingan baru ini, ia mendorong dirinya maju dengan tekad yang membara. Dia bersumpah takkan kalah dari orang itu, matanya berkobar oleh api persaingan. Rutinitas harian pasukan sangatlah intens. Setelah lari pagi, mereka melanjutkan dengan latihan sirkulasi energi pernapasan dan juga senjata. Seusai makan ketiga pria, itu berlatih bela diri eksternal, mendorong tubuh mereka hingga ke batas kemampuan. Di malam hari para anggota regu bergantian latih tanding mengasah kemampuan tempur mereka dalam duel persahabatan. Esoknya siklus melelahkan itu kembali berulang membuat mereka sangat lelah, tetapi juga semakin kuat. Latihan hari ini usai Sun Wujin dan Bejong Guan disambut sang kapten yang menyadari keterlambatan mereka. Seorang prajurit wanita memuji Wujin, "Kamu hebat jauh lebih baik dari kemarin." Wujin tertawa merendah. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kekuatan kapten. Pujian itu mengingatkannya pada Nasio, gadis dari masa lalunya yang memeluknya saat semua orang menghinanya. Saat itulah benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Sayang ia tak pernah bisa menyatakan perasaan atau mencegah takdir tragis gadis itu. Kini ia lega semua berjalan sesuai rencana. Berkat pengaruh kedua gadis itu, seluruh regu menjadi lebih fokus. Cheong Hyeon dan si gadis berambut merah muda bermeditasi dengan tenang. Bahkan Cheong Hyeon membuat kejutan, ia meminta untuk ikut dalam latihan bela diri eksternal. Semangat persaingannya berkobar. Pertumbuhan Wujin melesat jauh melampaui kehidupan lalunya semua berkat seni tak terbatas primordial. Temannya juga berkembang pesat metode kultivasi baru, memberinya sepasang sayap. Bei Jiangguan melatih metode kultivasi sekte penghancur intan, menyeimbangkan latihan internal dan eksternal. Sekte itu berfokus pada kehancuran sejati melatih tubuh dan pikiran dalam harmoni yang sempurna. Namun Wujin mengungkap sebuah rahasia sekte seperti itu sebenarnya tidak pernah ada. Ia hanya memberikan metode kultivasi Shalan pada temannya dan menambahkan sedikit bumbu pada ceritanya. Selama motivasi dan hasilnya baik, itu tak masalah, pikirnya. 2 bulan berlalu dan regu itu kini bermeditasi di lapangan. Wujin tahu insiden besar akan segera terjadi. Ia ingat di masa lalunya sekitar 50 hantu hati tiba-tiba menyerang. Pasukan naga terbang yang terbiasa melawan sedikit musuh mengalami bencana hingga seluruh regu musnah. Meskipun ia tidak tahu penyebab pastinya, ia ingat situasi di garis depan memburuk dengan cepat sejak insiden itu. Namun dengan statusnya saat ini, ia tidak bisa memperingatkan siapapun tentang masa depan. Rasa frustrasi menjalari dirinya mengetahui apa yang akan datang, tetapi tak berdaya untuk menghentikannya. Di tempat lain, seorang kapten regu berlatih pedang dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Ia mengeluh karena populer di kalangan serangga, sambil dengan mudahnya menebas segerombolan pengganggu itu. Ia berharap bisa sepopuler ini di kalangan wanita, bukan serangga yang terus berdengung di wajahnya. Dengan kesal ia menggerutu jengkel dengan perhatian serangga yang tak diinginkan. Ia pun melepaskan rentetan tebasan pedang. Gerakannya secepat kilat menebas udara dengan akurasi mematikan. Setiap tebasan adalah bukti keahliannya yang luar biasa. Seketika kerumunan serangga jatuh ke tanah. Masing-masing terbelah sempurna. Anggotanya memuji teknik hujan pedang 72 arah miliknya. Itu adalah jurus dasar bagi sektenya. Mereka kagum dan penasaran seberapa hebatkah kapten regu pertama yang terkenal jenius itu. Mereka membandingkan kapten mereka, si monyet kekacauan cepat, dengan naga pedang angin jernih kapten regu pertama. Sang kapten berteriak menyuruh mereka diam, menyangkal ia tak punya rasa kemanusiaan karena mencapai puncak di usia 20-an. Salah satu anggota wanita menggodanya untuk mencoba berkencan dengan wakil kapten jika ia memang menyukainya. Sang kapten berteriak lagi mengaku tak tertarik pada wakil kapten, makin bingung dengan godaan mereka. Tiba-tiba ekspresinya berubah serius.
Ia merasakan sesuatu mendekat. Ia memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi bertahan. Sejumlah besar musuh sedang menuju kemari. Mereka pun bersiap untuk bertempur. Salah satu bawahannya berkata gugup, "Jumlah musuh sepertinya terlalu banyak." Sekawanan hantu hati bermata merah muncul dari balik pepohonan menyerbu dengan kecepatan mengerikan. Sang kapten langsung menyerang sambil berteriak meminta wakilnya mengirim sinyal bantuan. Ia menebas beberapa monster sekaligus. Ekspresinya tampak suram dan fokus. Namun saat bertarung, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terkejut tak percaya. Sial, makhluk-makhluk ini jauh lebih banyak dan kuat dari dugaannya. Ia pun memerintahkan semuanya untuk mundur. Saat itu, 3 aura dahsyat meledak di kejauhan, menandai kemunculan setidaknya 3 iblis kelas menengah. Para prajurit berlari sekuat tenaga menembus hutan mencoba kabur dari kejaran gerombolan monster. Salah satu anggota regu berbalik menghadang iblis, bayangan yang menyerang untuk mengulur waktu. Makhluk itu terus mengincar targetnya mengayunkan cakar besarnya tanpa keraguan sedikit pun. Keringat membasahi wajahnya pemuda itu, mengangkat pedang untuk menahan serangan ganas tersebut. Dia berhasil menghindar dari serangan utama, namun lengan makhluk itu tetap menyerempet dan merobek bajunya. Sebelum ia sempat membalas sang iblis, menahan pedangnya dengan tangan kosong menghentikan gerakannya. Mata makhluk itu yang bersinar menatapnya lekat. Taktiknya adalah menjebak 2 orang. Saat perhatian iblis, teralihkan prajurit lain menyelinap dari belakang siap melancarkan serangan penentu. Dia menghunuskan pedangnya ke depan, mengincar punggung monster yang tampak lengah. Namun senyum penuh percaya dirinya langsung lenyap berganti dengan ekspresi kaget dan tak percaya. Tanpa menoleh sedikit pun makhluk itu telah menangkap pedangnya dengan tangannya yang lain, menghentikan serangannya. Prajurit itu menatap ngeri sekelilingnya menyadari kini ia telah dikepung oleh lebih banyak iblis bayangan. Ini adalah pertama kalinya bagi Regu 6 berhadapan dengan monster dalam jumlah sebanyak ini. Strategi mereka yang biasa gagal memaksa setiap anggota melawan 2 atau lebih iblis bayangan sendirian. Sang kapten berteriak frustrasi saat kekacauan terjadi melihat rekan-rekannya mulai kewalahan. Formasi Regu mereka hancur total dan teriakan minta tolong menggema di dalam hutan yang gelap. Makhluk-makhluk itu bergerak brutal dan efisien menyudutkan setiap prajurit yang terpisah dari kelompok. Sang kapten berteriak putus asa, menyuruh anak buahnya untuk berkumpul dan mempertahankan posisi mereka. Wajahnya tegang berusaha keras, mencegah kehancuran total pasukannya. Saat ia fokus pada musuh di depannya, seekor iblis lain, dengan mata menyala menerjangnya dari belakang. Wajah makhluk itu menyeringai licik saat mendekat untuk melancarkan pukulan terakhir. Kapten menoleh ke belakang dengan terkejut menyadari kesalahannya saat monster itu menyerang. Ia berhasil menangkis serangan dengan pedangnya. Namun, kondisi rekan-rekannya di medan perang tampak suram. Melepaskan genggaman pedangnya, ia memutuskan untuk mengandalkan kekuatan tinjunya saja. Ia berputar dan melancarkan pukulan kuat yang mendarat telak di wajah makhluk itu. Dengan tekad membara, ia terus menyerang mengabaikan monster lain di sekitarnya. Satu pukulan keras kembali mendarat membuat iblis itu terhuyung mundur karena kekuatan yang tak terduga. Sang kapten menindaklanjutinya dengan pukulan pamungkas yang dahsyat tepat mengenai rahang monster itu. Berdiri di atas lawannya yang telah tumbang, ia mengambil napas sejenak sebelum menghadapi yang lain. Dampak serangannya begitu kuat hingga membuat beberapa iblis di dekatnya ikut terpental ke belakang. Ia segera sadar bahwa jumlah musuh masih terlalu banyak untuk ditangani oleh pasukannya. Bertekad untuk membuka celah, ia mengeluarkan teriakan keras siap untuk pertarungan terakhirnya. Tepat pada saat itu, 2 prajurit turun dari atas pepohonan, meneriakkan nama jurus mereka saat menyerbu masuk. Di tempat lain, Nisoyu dan teman-temannya berdiri siaga, dengan pedang terhunus menyaksikan kekacauan itu. Pandangan mereka terpaku pada satu sosok yang dengan gagah berani menerjang langsung ke arah kerumunan. Ketiga wanita itu hanya bisa menyaksikan dengan ekspresi sangat terkejut, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Namun kedua teman tuan muda itu tersenyum yakin saat melihatnya. San Wujin kini benar-benar terkepung iblis bayangan, tapi ia sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Dengan gerakan cepat, ia langsung mencengkeram salah satu makhluk itu. Ia lalu mulai berlari sambil membanting monster itu ke samping. Sang kapten mengenali mereka sebagai tim 7 sadar kedatangan mereka membuka jalan untuk mundur. Ia segera berbalik dan memberi perintah pada anggota pasukannya untuk melarikan diri secepat mungkin selagi ada kesempatan. Kapten kemudian mendesak tim 7 untuk mundur juga memperingatkan bahwa jumlah musuh terlalu banyak untuk dihadapi. Akan tetapi, rekan tuan muda itu berkata agar kapten tidak perlu khawatir meyakinkan bahwa mereka telah memiliki sebuah rencana. Dengan seringai lebar, Bae Soyang memanggil kakak laki-lakinya mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Prajurit berambut hijau itu dengan enggan mengeluarkan pisau kecil dan membuat goresan di telapak tangannya. Ia menggumamkan kutukan pelan merasa kesal karena dipaksa mengikuti rencana gila ini. Tanpa ragu-ragu lagi, ia dengan cepat mendekati salah satu iblis bayangan yang tidak waspada. Seketika ia menggoreskan tanda merah dari tangannya ke wajah makhluk itu, menjadikannya sasaran.
Ia terus bergerak lincah, menembus gerombolan meninggalkan jejak pada beberapa monster lain. Aroma khas itu membuat para monster mengamuk, mata mereka menyala merah penuh ancaman. Kini seluruh kawanan memburunya. Ia berbalik lari sambil mengumpat pada San Wujin. Kapten Chong Won melihat rencananya berhasil, kecepatannya cukup untuk lolos. Ia berseru pada pasukannya bahwa bantuan akan tiba. Jadi mereka harus menolong tim ke-6 dan menghabisi musuh. Dengan harapan baru, sang kapten meregangkan jemarinya dan mengumumkan akan memimpin serangan. Ia langsung menerjang maju ke pertempuran, menyuruh pasukannya yang tersisa untuk mengikutinya. Sebuah kenangan melintas menunjukkan seorang ahli bela diri tangguh yang diselimuti aura tenang bercahaya. San Wujin teringat kehidupan lamanya dan tragedi kelam yang pernah terjadi di hutan ini. Ia mengingat para pendekar hebat yang ada saat itu. Dulu ia hanya bisa memberi semangat dari pinggir. Tapi di takdir yang baru ini, ia bertekad mengubah masa depan yang menghantuinya. Sejak kembali, ia terus berlatih keras dan menguatkan teman-temannya setiap hari. Hari ini perubahan kecil dari usahanya yang tak kenal lelah, akhirnya mulai membuahkan hasil. Celah kecil yang ia buat berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Mereka tertawa lega karena serangan yang seharusnya menyisakan satu orang kini berakhir dengan kerugian minimal. Beberapa hari berselang, sekelompok pendekar berjalan melintasi hutan menuju sebuah bangunan. Bizang menggerutu, bahkan pakaiannya kini berbau seperti ramuan menyengat itu. Sambil mengikuti temannya, ia berkelakar. Ia menambahkan, jika bukan karena Salep, itu pasti sudah banyak penonton yang bergabung latihan mereka. San Wujin setuju, mengakui bahwa latihan mereka belakangan ini memang menarik perhatian. Setelah mendengar cerita Zhang Guan mengalahkan para iblis, mereka sadar seni bela diri itu hebat. Tapi begitu melihat latihan yang sesungguhnya, sebagian besar penonton langsung memilih mundur. Walau begitu, ada satu orang yang sangat tertarik dan ingin mencoba bergabung. Pemuda yang bersemangat ini langsung ditahan oleh teman-temannya yang melarangnya ikut. Tuan muda itu hanya tersenyum, mengakui kalau latihan itu memang tidak terlihat mudah. Saat itu rombongan wanita lewat, dan para penonton mengenali mereka sebagai anggota keluarga Dang. Salah seorang wanita berambut merah muda memancarkan aura anggun yang mengesankan. Wanita lainnya, Nona Tang, juga mencuri perhatian semua orang dengan penampilannya yang menawan. Pesona Tang Yon begitu memikat seolah dunia meredup, dan hanya dialah satu-satunya cahaya. Seorang penonton mengakui meski Nase Oyonya cantik, kecantikan Tang Yon ada di level berbeda. Ia berpikir mungkin hanya seseorang setampan Jekyll Seoyo yang bisa menandingi pesonanya. Seorang pria mendekati mereka dan memperkenalkan diri sebagai Moyong Sion, wakil pemimpin pasukan ketiga. Ia mengaku tadinya mengira latihan intensif mereka hanya membuang-buang waktu. Namun kini ia sadar usaha mereka sangat berarti dan meminta maaf telah meremehkan mereka. Ia lalu berbisik pada San Wujin kalau sejujurnya ia ingin mempelajari latihan fisik mereka. Saat pemimpinnya memanggil, ia memberitahu sang tuan muda kalau Dewi pujaannya mungkin tak suka. Oh, takiek Aldo. Ia berkata wanita itu cukup posesif, tidak seperti penampilannya. Lalu ia pun pamit pergi. Ketika wakil pemimpin itu berbalik, San Wujin memanggil namanya membuatnya berhenti. Tuan muda itu tampak ragu, sejenak keringat menetes di wajahnya saat ia mencari kata yang tepat. Akhirnya ia berubah pikiran, hanya mendoakan yang terbaik dan berharap bisa berlatih bersama nanti. Myung-si adalah pria yang berani menyatakan cintanya pada Tang Yon dan menjadi wakilnya karena wanita itu sulit didekati. Ia bertindak sangat efektif sebagai pemimpin di tim ketiga. Tapi tuan muda itu ingat di kehidupan sebelumnya pria ini tumbang di tangan wanita yang ia cintai. Kemudian ia sadar bahwa wanita itu adalah Yoji Iyam, pemimpin pasukan keempat. Di penghujung hidupnya, pengkhianatan Yoji Iyam menjatuhkannya ke jurang keputusasaan. San Wujin akhirnya sadar wanita itu tak sesempurna kelihatannya. Bai Sayang pun bertanya apa dia juga punya rasa pada Tang Yun. Ia menjelaskan kemunculan roh baja dan butuh bantuannya, namun temannya malah salah sangka. Dengan nada menggoda, Baiza bertanya apa dia begitu menyukainya. Padahal ia hanya ingin bicara. Tuan muda itu panik melihat temannya berteriak dia jatuh cinta pada Nona Tang. Ia berusaha keras menjelaskan situasi yang sebenarnya. Katanya ia hanya ingin bicara tapi tak punya cara untuk menghubunginya. Nase Oyu menatap dengan ekspresi datar mengamati kekacauan di hadapannya. Sang tuan muda menggeram frustrasi, sadar dirinya benar-benar salah dipahami. Sore harinya pasukan bersiap untuk patroli malam. Pemimpin pasukan Seolpung mengangkat tangan menghentikan langkah mereka. Ia merasakan sesuatu di dalam gelap. Dia menyadari itu adalah roh jahat. Suasana patroli malam pun seketika menegang. Sambil maju ia menjelaskan bahwa iblis dari sekte darah berbahaya bahkan bagi ahli tingkat puncak. Tiba-tiba sesosok makhluk mengerikan melesat dari kegelapan, memekik nyaring saat menyerang. Namun pasukan ini punya Seolpung yang dengan gesit menghindari serangan dan melompat ke lengan makhluk itu. Dengan situasi terkendali, sang pemimpin pasukan dengan tenang menyatakan tak ada lagi ancaman. Namun ia punya satu kelemahan besar yang terlihat saat para prajurit wanita memujinya. Ia jadi salah tingkah karena pujian mereka dan dengan canggung menyuruh mereka pergi. Ternyata pemimpin Seolpung punya masalah dengan wanita, atau lebih tepatnya takut pada mereka. Para prajurit wanita tersenyum berpikir andai bukan karena rasa takutnya ia pasti sempurna.
San Wujin ingat di kehidupan lalunya sang kapten baru bisa mengatasi rasa takut itu setelah kehilangan seseorang. Agar hal itu tak terulang, ia tahu harus membereskan orang yang menjadi penyebabnya. Dan semua itu mengarah pada Jeo Jung, pria sombong yang selalu merendahkan kapten. Bae Jung mengingatkan pertarungannya dengan si rambut hijau, tinggal 2 minggu lagi, dan bertanya apa dia sanggup. Tuan muda itu hanya tersenyum dan berkata, akan berusaha semampunya. Sang kapten lalu menimpali membahas soal mata batinnya yang butuh waktu lama untuk menjadi kuat. Ia merasa San Wujin adalah orang yang aneh karena pikirannya sudah melampaui tingkat pertama. Baisa meminta temannya untuk memberitahu rencana rahasianya, karena hanya mereka yang ada di sana. Sang tuan muda menjelaskan punya ramuan dari ayahnya yang bisa menambah ki setara 10 tahun. Kapten langsung menebak ramuan itu pasti punya masalah kemurnian, karena itu ia belum meminumnya. San Wujin membenarkan mengatakan, jika meminumnya setengah dari total, ki miliknya akan menjadi eksternal. Para prajurit wanita kebingungan bertanya apa yang dibicarakan para pria, karena mereka tak mengerti. Cheyong Gion menjelaskan jika ki eksternal melebihi setengah total bisa terjadi penyimpangan ki. Tuan muda itu pun menjelaskan karena itulah ia menunda meminum ramuan itu sampai akhir. Rencana awalnya adalah mengumpulkan ki murni dengan seni primordialnya, baru kemudian meminum ramuan itu. Tapi ia yakin dengan keadaannya sekarang ia bisa mengatasi lawan tingkat 1 menengah. Sambil tertawa Bais yang mengaku tak tahu apa-apa karena seumur hidupnya belum pernah memakai ramuan. Mata gadis berambut merah muda itu berbinar gembira dan berseru senang karena mereka senasib. Temannya tersipu sambil memegangi dada tampak bingung oleh semangat dan kedekatannya. Sementara itu Nasoyu menyebutkan mereka akan sibuk karena duel San Wujin dan pertemuan yang akan datang. Ia merasa aneh karena sudah lama bertarung di garis depan tapi tak pernah dengar acara semacam itu. Ia ingat di kehidupan lalunya pertemuan itu terjadi di Korp ke-13 dan suasananya sangat damai. Bis mengelumuak melihat bagaimana wakil kapten akan mencari muka di depan atasannya nanti. Ia melanjutkan mereka pasti akan disuruh bersih-bersih dan merapikan seluruh markas. San Wujin bertanya pada temannya, apa ia tak merasa aneh jika risiko penyimpangan ki begitu tinggi? Sambil membuka gulungan, ia berpikir, bagaimana sekte iblis bisa terus bertahan? Bais terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Pendapat temannya memang masuk akal. Jika sekte darah hanya mencuri kekuatan orang itu, akan menciptakan ketidakseimbangan yang fatal. Sang tuan muda menopang dagunya mencoba memecahkan teka-teki di balik kekuatan mereka. Matanya menyipit penasaran bagaimana mereka bisa bertahan dari risiko penyimpangan ki yang begitu besar. Di tempat lain, Judang sedang berlatih dengan sangat giat di sebuah arena. Seorang pria berambut panjang tampak mengawasinya. Ia mengeluarkan teriakan penuh semangat saat melesat maju. Setiap gerakannya penuh dengan intensitas dan fokus. Dengan gerakan lincah, ia menusukkan tombaknya memamerkan kemampuannya yang berkembang pesat. Serangannya mendadak terhenti. Pria lain, Mayu Giom dengan mudah menahan kakinya sambil memuji kemajuannya. Pria itu tersenyum mengatakan bahwa prajurit itu kini pantas menyandang gelar petarung kelas 1. Judang pun berterima kasih padanya, namun ia diperingatkan agar tidak cepat berpuas diri, hanya karena tak kalah dari petarung kelas 2. Ia diperintahkan untuk menunjukkan kekuatan dahsyat yang pantas untuk sektenya. Sang prajurit yang bangga itu pun langsung setuju. UGEM memperhatikannya dari jauh berpikir bahwa anak baru itu harus menyadari kesempatan emas yang telah disia-siakannya. Wajahnya menjadi kelam saat ia berjanji akan membuat San Wujin membayar mahal karena telah berani menolaknya.